kalau Mas Tian punya Borobudur, aku punya ini nih. Sebenarnya pas itu lagi bosen, lagi nggak ada tantangan juga, terus ngelihat story-nya Mas Mirza kalau nggak salah ya, dia posting story half marathon, posting story e-ticket half marathon MS Glow. Terus aku ngerasa, wah ini possible nih. Pas itu kalkulasiku, Nah, sebelum kerja atau sebelum kuliah, itu coba kalian luangkan waktu 30 menit lah. iya, 5K, 3K, oh 2K nggak apa-apa. Karena nanti ngefeknya ke kualitas kerja. Aku ngerasa banget itu. Di race itu anything could happen sih. yes. Kaki kekunci, ankle. Menurutku di 1 tahun kena lari langsung ikut FM tuh agak kurang bijak sih. Kemudian aku balas di MBM tahun 2022. Tapi kalau kita, komunitas, semua itu rasanya kayak ringan semua gitu. Jadi ada teman ngobrol, ada teman buat interaksi gitu kan. Anything tuh bisa guys, semua itu bisa dilakuin kalau mau berusaha dan kita nggak membatasi pikirannya kita sendiri. Setiap orang punya garis finish masing-masing. Ada yang mengejar prestasi, ada yang mengejar kesehatan, dan ada yang berlari untuk menemukan versi terbaik dirinya sendiri. Tapi yang sering terlihat hanya hasil akhirnya. Foto medali, pemandangan yang bagus, personal base, dan lain sebagainya. Padahal di balik setiap kilometer selalu ada cerita di baliknya. Bangun pagi, melawan rasa malas, gagal, sakit, dan tetap bergerak. So, welcome to Smart Talks episode pertama. Podcastnya anak muda yang ngobrol tentang perjalanan, proses, dan cerita di balik sesuatu yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya punya makna yang sangat besar. Saya Anthony, dan hari ini kita akan ngobrol tentang dunia running. Tapi bukan hanya tentang olahraga, kita akan bahas tentang disiplin, mental, kesibukan, dan bagaimana seorang tetap bisa mengejar passion-nya di tengah aktivitas sehari-harinya. Dan tentunya saya tidak sendiri hari ini, saya ditemani oleh dua runners dengan cerita yang menarik. Ada Bro Septian Adi Kurniawan atau biasa dikenal dengan Mas Tian. Halo semuanya. Oh, seorang runners yang tetap aktif menjalani passion-nya di tengah aktivitasnya bekerja Betul. dan tetap eksplorasi melalui alam dan juga olahraga. Kemudian di sampingnya ada Mas Azel, Halo. mahasiswa FTAB Universitas Brawijaya yang sedang membangun perjalanan menjadi endurance run. Tuh, halo. Halo. Gimana? FTAB diganti FTP diganti FTAB gimana pendapatnya? Lebih teknik ya Lebih kayaknya. teknik. Lebih kelihatan teknik gitu. Tapi setuju dengan pergantian itu? Of course, pasti dengan banyak pertimbangan kan di baliknya. Mungkin kita nggak tahu, proses bagaimana, apa aja yang jadi faktor gitu kan. Tapi yang pasti dari di balik itu pasti ada, pertimbangan yang pasti berat dan aku setuju dari semua keputusannya. Disesuaikan dengan perkembangan zaman juga ya. Iya. Pun juga dengan MIPA berubah menjadi FSTEM, Fakultas Yes. Sains, Teknologi, dan Matematika. Jadi lebih modern lah ya. Lebih modern, Lebih benar. modern, oke. Tapi ini menarik nih kalau kita ngelihat background kalian masing-masing, kita punya POV yang berbeda. Mas Tian dari POV runners sambil bekerja, sementara Azel sebagai mahasiswa yang mana tanggung jawabnya banyak, kelas pagi sampai sore, mungkin ada Betul. beberapa organisasi juga. Dan by the way, kalau kita tarik dari perjalanan kalian awal sebenarnya, kalau sebenarnya Mas Tian ini sebelum masuk dunia kerja, waktu dan tanggung jawabnya sebenarnya lebih fokus kemana sebelum mengenal dunia lari? Oke. Jadi cerita sedikit sebelum kenal dunia lari, itu saya adalah seorang mahasiswa biasa di jurusan Bahasa Inggris di sebuah universitas swasta di Kota Malang. Jadi kegiatan saya sebelum kenal dunia lari ya nongkrong, main, nonton konser, ngafe, keliling kota, jalan-jalan. Intinya nggak ada hubungannya dengan olahraga ataupun pola hidup sehat, Oke, seperti itu. selayaknya menikmati Salah masa muda. udah tapi ya ikut organisasi di kampus gitu aja sih. Itu nggak ada hubungannya sama olahraga sama sekali. Oke, Bisa dibilang orang yang benci dan tidak tertarik di dunia olahraga. oke, karena pasti awalnya juga males juga, nggak pengen, Iya, nggak ada yang ngajakin juga ya. nggak ada yang Nggak ngajakin, bener. diajakin. Oh berarti awal mula kenal Termotivasi. running-nya gimana Mas? Kalau awal mula kenal running itu berawal dari semester akhir ya, kita kan Oke. skripsi kan bisa dibilang stres kan. Mhm. Nah, aku tuh kalau orang yang kalau stres atau itu jatuhnya ke makanan. Oh, Jadi makan oke. makan makan, habis bimbingan ditolak, makan, bimbingan ditolak, makan, seriusan. Sampai pada akhirnya beratku tuh di angka hampir 80 kilo dengan Oke. tinggi kurang dari 170, 165 kan. Itu sangat overweight dan hampir aku nggak mau obes kan. Sampai di titik, aduh olahraga apa yang aku bisa? Semua nggak bisa, sampai kita kan punya kaki ya. Iya. Aku logikaku main, oh aku punya kaki, ya udahlah jalan-jalan sih.
Ya udah gue jalan-jalan sampai akhirnya lari, malam-malam dari rumah sampai di jalan Jakarta, itu bertemu dengan segerombolan anak, yang aku belum tahu itu siapa, aku kira ini, oh atlet lagi latihan gitu, kalau nggak gitu casis-casis itu, cewek seriusan malam-malam, oh, calon-calon tentara ini yang mau latihan gitu, berpapasan dari arah utara, aku dari selatan, gini sret sampai akhirnya salah satu dari anggota mereka itu, bernama Rizal Ari, Dari Ari, Mas Ari itu gitu? iya Mas Ari, itu menyapaku dan mengajakku, "Ayo Mas, ikut latihan," ngono. "Oh enggak Mas." "Loh nggak apa-apa ayo ikut aja," ngono. Oke. "Ini lari sama lari," ngono, "ayo ikut aja." Sampai di titik aku memutuskan untuk balik badan dan aku ngikutin mereka. Dari situ aku kenal itu komunitas namanya RMR. Oke. Kurang lebih tahun 2000 awal 2018 kalau nggak salah, kalau nggak akhir 2017. Udah dari situ udah aku pelajarin, udah kan pengenalan kan, Mhm. udah kenal RMR. Dari situ aku memutuskan, oke aku akan ikut sesi RMR di minggu depan. Dan Oke. sampai sekarang hampir berapa ya, hampir 6 atau 7 tahun lah. Oke, jadi berawal dari pelampiasan Udah ketika bimbingan ditolak, bet awalnya makan dulu ya makan fokusnya? dulu, betul, Baru gitu. pas pertama ada gerakan atau ada terbesit buat pengen Mhm, olahraga itu dari sendiri atau pengen atau diajak temen nih? dari sendiri. Dari Semua sendiri? itu motivasi dari diri sendiri. Berawal ingin menurunkan berat itu, sesimpel ingin menurunkan berat badan dengan aku yang nggak punya background atau skill olahraga teknik seperti basket, futsal, badminton tuh nggak ada. Oke. Ya udah aku punya 2 kaki, ya udah aku mau jalan, aku lari. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oh baik, oke oke oke, dan sekarang udah mulai enjoy dengan dunia lari ya, banyak eksplornya juga ya? Sangat 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 enjoy, eksplor, sangat oke. enjoy. Kalau gitu itu POV dari Mas Tian. Dari Mas Azel, kira-kira gimana nih ceritanya bisa masuk ke endurance running? Jadi awalnya emang dari kecil udah suka olahraga. Kayaknya memang beda ya, Beda. ceritanya 180 derajat nih kayaknya. Jadi dari kecil mulai dari SD sih sebenarnya itu udah futsal. Oh, Jadi udah, mulai ke dunia olahraga, SD futsal, SMP itu awalnya di basket, lalu kelas 2 SMP-nya baru ke dunia pelarian. Oke. Dunia pelarian tuh awalnya, aku diajak sama ayah, jadi lari dulu 3 kilo tuh dulu, beh, bener-bener berat banget. Rasanya udah, mhm. "Ya Allah ini kapan selesainya ini 3 kilo doang loh," saat itu. Pas umur berapa itu, Zal? SMP kelas 2 tuh umur berapa ya? 14. 14 ya, 14 ya, kurang lebih di umur segitu nyobain 3 kilo pertama di sekitar rumah, itu rasanya berat banget. oke. Terus, akhirnya, di situ mulai latihan terus sampai akhirnya ikut ke Persatuan Atletik se-Indonesia atau PASI. Oh, oke. Nah, di situ mulai, tekun buat lari di malah justru kalau sekarang kan terkenalnya mungkin dikenalnya kan long distance ya, jadi kayak endurance runner kan ya. Tapi di saat SMP itu sebenarnya aku lebih ke sprint, Oke, di lebih sprint, ya sprint karena ya? di situ banyak ajangnya di Kota Malang, SMP Kota Malang. Jadi di 4x400 Oh, oke. itu relay itu, Estafet juga ya? estafet, heeh, Oke. 4x400. Di situ sempet alhamdulillah juara 2 kali di SMP saat itu. Baru, setelah itu baru, fokus di organisasi, jadinya vakum sampai 2025 sampai kuliah, itu mulai dikonsistenin lagi lari, lebih ke, lari jarak jauh, Oke endurance runner oke. gitu. Berarti pas kecil, pas SMP, cita-citanya pengen jadi atlet, tapi atlet sprinter dulu ya? Betul, Terus berubah menjadi pengennya, oh endurance aja, pengen ambil jarak jauh aja, itu kenapa? karena emang lebih suka di situ sih. Kalau kita, mungkin pelari-pelari relate-relate ya, Iya kayak bener, speed itu Masya Allah itu sakitnya minta ampun. Jadi kayak kita harus menahan, zona 5 itu rasanya kayak di pinggir jurang gitu. Oke. Iya ya. Itu sih dan kita harus nunggu itu sampai 400 meter, sampai 1000 kayak gitu. Dan justru atlet-atlet sprinter lebih diwajibkan untuk weight training ya. Makanya kalau kita ngelihat atlet-atlet dunia, biasanya lebih kekar-kekar, berotot-berotot tuh atlet sprinter. Betul. Berbeda dengan yang maraton, kebanyakan kurus-kurus lah ya bisa dibilang ya. Oke, berarti motivasi awalnya itu dari diajak orang tua Bapak, mulai dari diajak Bener. lari di komplek.
Mhm, terus akhirnya suka, yes. baru banyak explore. Pun ketika mahasiswa juga tetap aktif menjalani dunia lari sambil Lari. kuliah. Oke, kalau kita lihat dari luar biasanya orang kan melihat hasil akhirnya aja ya. Foto di Instagram, Benar. story pemandangan gunung, story awan dan lain sebagainya. Kalau kalian apa sih bagian tersulit dari mencintai perjalanan running atau mendaki kalian sendiri? Simpel sih, konsistensi. Konsistensi, oke. Kalau biasanya orang kan membangun sesuatu itu menurutku jauh lebih mudah ya. Let's say sekarang kita lihat banyak pelari FOMO. Oke, Banyak pelari FOMO ya bagus, which is bagus kan. bagus. FOMO yang positif kan, hidup sehat gitu ya. Tapi apakah mereka ini akan konsisten dan terus mempertahankan, passion di larinya? Nah, itu dari diri kita sendiri sih. Ada niat dan motivasi nggak dari masing-masing kalian yang FOMO ini. Oke, Jadi kesimpulannya konsistensi yang paling sulit menurutku untuk, di tetap dunia lari tetap lari. konsisten lari itu. Pasti juga kita ada waktu momen-momen di mana kita sebenarnya nggak pengen lari, lagi capek, Bener. lagi males, tapi sebenarnya perlu latihan atau perlu refreshing yang bagus. Kalau Mas Tian sendiri, gimana sih cara tetap adain semangat buat, "Oh bangun pagi nih besok nih, harus lari nih besok nih." Itu gimana? Kadang motivasinya beda-beda sih, Kak. Oke, Jadi kadang itu awalnya kan niat lari itu buat sehat, buat nurunin berat badan awalnya. Terus by the time aku realize, apalagi join komunitas ya, mhm, ternyata sangat menyenangkan sekali loh bertemu dengan orang-orang baru. Sangat, membuat hati atau perasaan ini good vibes, seriusan. Karena dengan kita ngobrol sama orang baru, di komunitas kan banyak kan dengan iya, life background yang sangat beragam, dengan usia yang ada yang SD sampai 40-an bareng. 50-an pun, veteran pun juga ada gitu. Jadi bener-bener nggak ada jarak atau nggak ada barrier lah di antara Betul, kita. Yang pasti satu kita terkoneksi sama running connect gitu. betul. Jadi yang buat motivasi lagi itu adalah aku kadang berpikir, kadang aku lari pengen ketemu sama mereka aja sih. Mmm, Iya, pengen ketemu sama teman-teman, lari bareng, keringetan, dapat hormon apa, endorfin, endorfin, oke. itu kan buat kebahagia sih. Ngisi energinya I dari ketemu orang, Ketemu plus orang, kangen lari juga. dia lari juga, Betul juga sih. sehat dan buat bentuk badan proporsional tuh bonus sih. Betul betul, setuju juga sih, karena kalau di komunitas running, itu kan nggak ada minimal usianya, maksimal usianya kan. Iya, betul. Kita ketemu sama banyak orang, contohnya minggu lalu aku kenalan sama dosen UM, dia dari Fakultas Ilmu Sosial. Kita ngobrol bentar, oh ternyata background dia dosen. Iya, Terus aku ngobrol bentar lagi, oh ternyata ada yang sama-sama mahasiswa. Ini kan 2 POV yang beda ya kalau di kampus ya, tapi di dunia running, kita bisa berkumpul dan aktivitas bareng. Kalau dari Azal sendiri di dunia komunitas gimana nih perjalanannya? Dunia komunitas jujur baru pertama itu di November November oke, atau Oktober ya. Jadi baru-baru banget. baru banget. Iya, baru-baru banget. Kalau dulu lari itu ya sama teman-teman terdekat aja. Jadi teman-teman, SMP dulu suka lari juga, Oke. kita lari bareng kayak setiap Minggu pagi gitu kita lari bareng. Kalau sekarang karena ada komunitas, bener aku setuju banget karena kita no barrier dari ya let's say anak SD sampai, Bapak-bapak kan? heeh, Hebat. veteran lah ya, veteran. Itu semua, jadi satu dan kita, bersosialisasi bareng lah. Jadi kita kenalan, jadi kita dapat story dari, temen adik-adik, terus Mmm, dapet dari mas, mbak, om, kakak, dan lain sebagainya mungkin ya. Betul betul. sharing pengalaman. Sharing pengalaman. Jadi emang Iya bener banget sih. story-nya banyak dan kita akhirnya dapat pengalaman apa, dari teman-teman yang justru malah kita nggak kepikiran gitu. Betul. Heeh. Pun dengan ketika kita bertemu, orang kerja juga background-nya macam-macam lagi ya. Yes, Bukannya sebagai bener, mahasiswa ada yang jadi dokter, heeh. ada yang mungkin cahis tentara lain sebagainya, ada yang mungkin buka kopi, buka toko Oh, kopi. itu sekali Itu kalau dari komunitas ya. Kalau dari cara kalian gimana tetap bisa atau perjuangan di balik ini? Kalian tetap beraktivitas, tapi tetap bisa menjaga konsistensi kalian. Dari Mas Azal gimana? Konsistensi itu, memang penting banget ya karena tadi banyak sekarang pelari FOMO, tapi FOMO itu baik, positif. Jadi let's say FOMO FOMO yang positif ini harus dipertahankan lah. betul betul, setuju. Tapi nggak hanya itu, nggak cuma terjun terjun doang, tapi harus konsisten. Sebenarnya nggak muluk-muluk kok kayak misal,
seminggu 3 kali itu udah bagus menurutku. Jadi 3 kali pun juga easy run aja nggak apa-apa. Jadi kayak misal 5K, kayak nggak usah terlalu banyak high target, Oke. itu poinnya. Jadi jangan banyak high target tapi low target yang bisa acceptable buat dilakuin. Jadi nggak ada kayak kita udah kena mental tuh pas sebelum lari, ya kan? Iya betul. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah pernah. Jadi kayak, Aduh, aduh minder. iya 10K ya hari ini ya, tapi aku kok, kayaknya berat banget gitu kan. Iya. Tapi kalau kita, 5K atau enggak 10K easy aja lah gitu. Itu lebih bisa kita terima dan kita lakuin, kayak gitu. Tapi konsisten tiap Betul betul. minggunya. Mungkin ada pressure sendiri dari target waktu. Iya, betul. Lalu ketika di hari H misalkan kita ngerasa, wah ini 5 kilo aja mungkin let's say 40 menitan. Wah kalau ngebandingin sama story teman lain, itu lumayan kena ya. Yes. Meskipun sebenarnya 5K itu juga udah lumayan ya buat kategori orang yang punya kesibukan. Dia udah bangun, dia udah ngeluangin aktivitasnya mungkin 40 menit, 1 jam, dan tetap bisa work life balance. Tuh. Betul, betul. Aku juga gitu sih, karena sebelum kelas pun 5K dulu. Dan itu 5K dulu. iya betul. Sarapannya 5K dulu ya? Sarapannya 5K. Sarapannya 5K dulu. Ada yang kurang gitu ya. Tapi aku setuju sih, Oke. sebelum bekerja atau sebelum bekerja, let's say aku kan bekerja kan. Nah, sebelum bekerja atau sebelum kuliah, itu coba kalian luangkan waktu 30 menit lah. Oke. Entah 5K, 3K, atau 2K nggak apa-apa. Karena nanti ngefeknya ke kualitas kerja. Aku ngerasa banget itu. Sebelum kerja, aku lari sama sebelum enggak. Misal aku let's say katakanlah tidur ya. Itu aku ngerasa lebih semangat, lebih bergairah bekerja, itu aku lari dulu. Lari misalkan aku kerja jam 8. Nah, aku bangun jam 5, setengah 6 lari, finish setengah 7. Udah itu udah fresh. Jam 7 mandi, setengah 8 berangkat kerja, sarapan sebelumnya itu kan. Itu di dunia kerja, pas bekerja itu aku jauh lebih fokus, lebih konsentrasi, dan aku ngerasa badanku bugar. Jadi nyapa temen itu enak. Jatuhnya kita itu spread the positive vibes to others. Luar biasa. Yes. Pengalaman senior nggak bisa bohong ya. Dunia kerja udah membuktikan nih. Serius ini. Kalau heeh. Nanti mungkin kalian bisa coba sih. Gak usah dunia kerja, sebelum kuliah mungkin kayak gitu. Rasanya gitu, makanya semangat banget buat before work. Sebelum kerja tuh harus ada sesuatu yang kita lakuin lah. Jangan langsung bangun tidur, mandi, kerja itu aku rasa kurang sih. Harus lari, minimal jogging lah. Monoton ya. Monoton banget. Memulai hari dengan lari itu asik banget. Oke oke. Pun ketika kita mulai hari dengan lari dengan hari, oh kebalik-balik tadi, hari dengan lari, lari dengan hari. Heeh. Ada juga dikorbanin misalkan waktu tidur, terus apalagi ya, waktu santai lah ya. Iya, waktu santai. Terus kita juga ngorbanin energi kita, nambah cucian baju mungkin. Betul. Lagi itu dari kalian gimana tentang ini? Banyak juga pengorbanannya. Apa aja sih kalau yang dikorbanin dari before college? Sebelum kelas? College. Before college. Kalau dari before college sih pasti, trapku, selama ini tuh kalau malam itu ndak bisa, apa ya, accept buat ajakan ngopi, ajakan-ajakan buat, Mhm. bahkan rapat pun kadang aku izin buat aku pulang duluan. Oke. Ya anything lah, mau panitia, mau, organisasi dan lain sebagainya, yang aku kasih tuh selalu aku izin ya kalau misal entar jam 8 udah, Dulu. balik duluan. Nah, tapi ada tipsnya juga kayak kita nggak semena-mena buat aku izin terus aku nggak nggak ikut rapatnya. Tipsku adalah setiap, kalau misal nih teman-teman kuliah yang rapat jadi kita tuh minta ada nggak kalau, pesan buat aku lagi semisal aku sebelum pulang, Oke. Ada aku buat harus PR lah ya. aku harus pastiin yang mereka sampaikan itu yang saat butuh aku, itu udah selesai semua. Oh, oke. Setelah kita nyelesain tanggung jawab sebelum keluar lah ya. Ya, Ketika belum, coba kita nego bisa bawa pulang nggak tugasnya nih? ya, Karena itu opsi yang bagus juga, kita bisa istirahat di rumah dan lebih fleksibel lah ya. sehingga nanti, jam tidur tuh tetap terjaga, kualitas tidur tetap kejaga, paginya kita masih sempat untuk lari. Oke. Karena habis itu kita juga masih tetap kelas kan. Wah. Jadi emang waktunya tuh gitu. Betul betul betul. Tapi biasanya habis lari sempet balik ke rumah dulu ya, beres-beres dulu baru kelas lagi? Atau pernah ada momen, wah habis lari kayaknya nggak nutut nih, kayaknya langsung aja nih kuliah?
Kalau kayak gitu kadang sempetnya pas kayak kelas-kelas jam 9. Oke. Jadi kayak agak-agak ke siang, tapi nanti, di gym, jadi aku bawa bawa baju, Misal bawa bawa ransel, perlengkapan mandi lah ya, ke gym. Jadi di gym itu lari dulu, habis itu nge-gym, mandinya di sana, Oke. jadi udah nih siap. Jadi keluar dari gym tuh udah siap buat kuliah. Oke. Transformasi modenya oke. Transformasinya di situ. Oke oke Niat oke. banget loh, niat banget asli. Betul betul. Dan sebenarnya tapi kalau misalkan kelas yang 7:30 tuh nggak memungkinkan lah ya? Kan, memungkinkan. Maksa Oke. Jujur aku pernah 7:30 seriusan, itu bareng Mas Tian, aku inget banget. dirampal kan? Bukan, itu bukan pas itu, beda waktu. Mungkin ya? Ini pas kita lari, pokoknya spontan kayak H-1 kita janjian, terus di hari H, itu ya lari, aku udah bilang, "Oke 7:30 ada kelas nih." Iya. Terus aku sekitar jam 7 lah, jam 7 balik ya. Akhirnya pas itu jam 7:10 baru aku balik, aku cepet-cepet siap-siap, terus akhirnya ke kelas. Dan itu kan awal semester ya, kita masih menyesuaikan gedung, oh ini tempatnya gimana, oh. Dan aku awalnya salah gedung. Aku masuk ke gedungnya matematika, namanya Geraha Sainta. Wah ternyata kok kosong nih. Iya. Ternyata aku lihat jadwalnya yang Kamis bukan yang Rabu, gitu. Terus akhirnya aku balik ke sana. Ternyata udah 7:45 Oh, dan telat. peraturannya sama dosennya ini sama profesor ya, namanya Prof. Solimun. Nah, Prof. Solimun ini peraturannya kalau dosen udah datang, udah mulai itu nggak boleh datang lagi, Masuk. nggak boleh masuk. Jadi akhirnya, "Mas, ini peraturannya sesuai yang udah kita sepakati, kontrak kelasnya nggak boleh masuk ya." Terus akhirnya karena ya udah emang salahku juga, kurang bisa ngatur waktunya, ya udah aku keluar, gitu sih fun fact-nya. Itu semester 3 kalau nggak salah. Iya gitu. Gara-gara lari loh dia. Ya itu emang kurang kurang waktunya aja sih, kurang ngatur waktunya dengan baik. Manajemennya, time management. Tapi ya jadi cerita yang menarik juga lah pas kuliah, oh kita pernah nih diusir sama profesor, itu kan juga menarik ya buat kita, meskipun sebenarnya kalau sering-sering juga nggak bagus. Iya, setidaknya jadi pelajaran lah ya buat Betul betul betul. juga. Sama ada gregetnya juga sih. Tapi karena semester awal, ya itu belum terlalu dalam lah materinya ya. Oke, terus kalau kita ngomong running, sebenarnya ini kan bukan cuma soal fisik ya, tapi kita bisa ngatur kehidupan kita juga, Nah, aktivitas kita. Kalau sebagai pekerja, terutama menjaga passion gini, gimana sih cara Mas Tian tetap bisa running, tapi juga tuntutan kerjaan atau pikiran tuh banyak? Pernah nggak lagi running tapi mikirin, "Waduh, targetnya nggak kecapai nih." sering Terus oke, lagi enak kerja gini, terus aku kira, "Oh nanti sore mau nyari berapa K ya? Atau strength aja ya? Atau oh tempo ya?" Sering itu. oh malah kebalik ya, pas kerja Kebalik. mikir lari ya? Tapi nggak sering-sering juga. Tapi sempatlah kepikiran, terbesit itu. Oke. Di kerja tuh pasti ada saking passion-nya di dunia lari ya, sampai lagi kerja, "Oh ya nanti sore." Kan pulang jam 4 kan, Oke. enaknya tempo atau interval ya? Strength aja deh gitu. Jadi, untuk menjaga konsistensi itu adalah, mmm, aku nggak mau balik ke 80 kilogram lagi Oke. sih. Karena itu pasti mulainya dari nol lagi kan, Betul betul. ya kan. Jadi kalau ketika aku udah misal nih kerja capek, "Ah, ngapain sih lari capek," tapi aku langsung like I slap my face, menampar diriku sendiri, udah, "Ayo kamu kalau nggak lari lagi, kamu nanti balik ke 80, kamu mau 100 kilo gitu." Aku lebih ke ingat, awal aku membangun habit ini sih, Oke. dan aku nggak mau mulai dari nol lagi, karena itu pasti bakalan berat banget. Betul betul, aku juga ngerasain sih, misalkan kita 1 minggu, minggunya kita udah lari nih, minggu depan atau 2 minggu setelahnya kita off. Nah buat mulai lagi itu pasti lebih berat ya. Iya, wong kita off, pernah aku sakit kan waktu itu kan, cedera ankle, oh itu sekitar 2 mingguan lah, 2 minggu aku off lari, hampir 3 minggu, kurang dari sebulan pokoknya. Off lari bener-bener nggak lari sama sekali, kaki nggak bisa, sangat tidak mungkin dibuat lari, jalan aja sulit gitu. Oke. Terus sampai akhirnya udah sembuh dan aku balik lagi lari mulai dari nol. Itu nafas pakai pace 7 itu udah biasanya Kelap-kelip pace tuh ya. iya Kak, bener ngos-ngosan sebesar itu loh pengaruhnya kalau kita rehat selama itu. Makanya ketika kalian misalkan, aduh males-malesan lari, ingat sih kata pesanku adalah ingat ketika awal kalian kenal lari dan membangun ini dari nol. Oke, jadi dijaga momentumnya lah ya, Iya, gitu. Nah, oke, terus kalau ngatur waktu recovery-nya, pas habis lari langsung kerja, habis kerja udah sore nih, makan, beres-beres, itu recovery-nya gimana sih ngatur jadwal latihan Mas Tian? kalau recovery itu istirahat yang pasti sih. Misalkan kalau udah lari
Pagi ya, aku nggak mungkin sore lari lagi. Oke. Jadi berlebihan sih, semua yang berlebihan kan juga nggak baik kan. Betul. Jadi aku selalu bagi satu sesi lah, kalau pagi udah lari, ya sore jangan lari. Kalau untuk menjaga recovery-nya, satu aja sih yang penting, tidur cukup. Tidur cukup ya. Tidur cukup, jangan begadang karena besok kita mau lari lagi. Iya, Oke oke. aku punya prinsip sebelum kalau bisa ya, kalau bisa itu sebelum ganti hari kamu harus sudah tidur. Oke, maksimal jam 12. 00.00. Tapi kebanyakan aku jam 10 udah tidur sih. Apalagi kalau besoknya long run atau nge-trail ya, itu habis sholat Isya, itu jam 7 kan aku udah nyiapin semuanya sih, jam 8 harus sudah tidur. Jadi jam 7 habis sholat Isya, terus jam 8 persiapan tidur, jam 8 udah Oke. terlelap gitu. Dan tidur sebenarnya faktor penting juga ya. Penting banget, sangat recovery, sangat penting. Nggak kalah penting dengan latihan. Oke, kalau dari Azel manage waktu tidurnya gimana nih? Pun kalau misalkan ada tugas sampai malam juga deadline-nya, Iya, semua bentrok. tuh. Itu yang aku alamin sekarang selama ini ya. Karena jujur di, FTAB pun pasti ngelaprak, Oke, aku tulis tangan. Iya, temen juga aku ngelapras tapi diketik, ketik ya. lebih fleksibel. Kebetulan Tulis aku tangan. ada tulis tangannya juga. Jadi takes time, Oke. sebenarnya yang takes time adalah nulisnya gitu, heeh, nulisnya itu yang takes time. Nah, sebenarnya ini cheat code-ku sih selama ini. Jadi aku tuh convert. Jadi sebenarnya gini, rata-rata dari temen-temen, yang laprak adalah mereka ngorbanin waktu tidurnya mereka, Oke. di tidur tuh sampai jam 12, sampai jam 1, jam 1 tuh baru tidur gitu. Oke. Terus baru sampai pagi, terus paginya ya ini worst case-nya adalah mereka lupa kelas pagi gitu. Oh, Akhirnya kelas paginya ke-skip gitu, kayak gitu. Nah itu ada yang kayak gitu. Nah, cheat code-ku adalah aku convert. oke. Jadi aku convert, aku tidur nih jam 8, jam 9. Itu bangun tuh jam 4, jam 3, jam 4, jam 3:30 lah. Oke. Itu aku lari dulu, baru aku ngerjain tugas. Wah, inovatif sekali ya. Jadi aku convert Oke oke oke. dan pun, dengan kita mengorbankan waktu tidur di ngerjain itu di jam malam, aku yakin pasti nggak maksimal karena kita udah satu hari seharian beraktivitas kan. Jadi, udah lelah banget, udah capek, udah suntuk, tapi kita harus maksain buat nulis, kita maksain buat mikir, itu rasanya nggak enak banget. Dan aku convert itu biar aku ngerjain di pagi, bahkan aku harus apa apa ya, makan, habis itu ngopi dulu, biar nih Iya, nyala gitu. coffee first. Yes, Coffee first. kopi pagi, jadi Pribadi. habis itu baru ikut. Oke, setuju juga sih. Kita mendingan tidur lebih awal, bangun lebih pagi buat ngerjain. Daripada kita tidurnya kemalaman, besoknya lebih numpuk-numpuk lagi ya. Betul, Pun sampai ngorbanin kelas tadi temennya ya. itu worst case-nya, ada yang kayak gitu kan. Oke, sekarang kalau tidur nih, pernah nggak kalian kepikir, "Oh besok mau menunya ini nih, oh besok mau race nih." Terus nggak bisa tidur? Awal-awal dulu, Awal-awal, kayak anak oke. kecil mau rekreasi gitu loh. Oke, atau kayak anak kecil mau terima raport? Betul. Besok rank yang berapa? Besok naik kelas nggak sih? Oke. Itu aku ngerasa ketika ya itu ada 2 mau kalau lari long run sama teman-teman tuh nggak pernah sih. Yang paling sering ya nggak bisa tidur itu justru ketika besoknya nge-trail atau besoknya mau race. Oke, ada tantangannya Dan se-excited-nya juga. Nanti kan, pressure katakanlah race, katakanlah kemarin aku terakhir ikut race itu Surabaya 10K ya. oke, Nah itu kan di Surabaya kan. Surabaya itu startnya jam 5 otomatis kan jam 4 kita udah di sana kan. Itu aku berusaha untuk tidur itu jam 8. Jam 8 udah harus tidur karena besok harus bangun pagi gitu. Belum perjalanannya gitu. Jam 8 udah tidur, jam 8 udah tidur, udah apa, udah di posisi di kasur lah, oke. seperti itu. Tapi kecapean sampai jam 9 nggak bisa tidur. Akhirnya tidur jam 10. Oh, Nah, menjawab pertanyaan tadi, jadi ketika kalian besoknya mau race dan tahu ada, rasa excited. se-excited, tidurlah lebih awal. Bayangin misalkan aku baru tidur di kamar jam 10, pasti tidurnya jam 12, ada 2 jam waktu itu loh. Dan aku sangat bersyukur waktu itu aku tidur jam 8. Jadi jam 10 udah tidur dan cukup, udah lumayan cukup lah dari jam 10, jam 4 itu. Ya jadi caranya Tidur lebih awal. lebih awal, oke. Tapi tadi ngomongin trail run, awalnya Mmm. tahu dunia trail run dari mana sih Mas Dian? Apakah pertama kali dari lari di jalan biasa?
Kalau dari trailer nih diajak temen atau ngerasa kayak, "Wah ini gunung lebih ada tantangannya nih." Mana Mas Dian? Kalau ngomongin trail run nih, ini berawal dari yang pasti dari lari ya, Oke. dari lari sendiri, ketemu komunitas, ketemu tadi balik lagi berbagai macam orang. Aku bertemu dengan salah satu orang di komunitas tersebut, itu mengatakan bahwa, "Tian lari itu jangan di road aja, lari ayo di gunung, di medan yang challenging." Di gunung nggak masuk akal jujur, jujur nggak masuk akal. Serius dah, lari di gunung gimana ceritanya? Gunung kan 3 kaki, dengan aku background yang sebelumnya nggak pernah sama sekali naik gunung. Oke. Kayak, nah teman-teman biasa kan kita di SMP, SMA itu ada, "Ayo naik gunung," katakanlah Panderman lah. Oke. Sama orang Malang pasti tahu Panderman kan. Aku selalu menolak karena capek banget kan. Nah setelah dikenal dunia lari ini, ketemu orang-orang, ternyata orang-orang tersebut itu udah lumayan banyak pengalamannya di dunia lari di gunung. Terus aku cobalah, ya udah aku nyoba lari di gunung. Pertama kali pasti Panderman ya, lari di gunung tapi ini camping tah, enggak, bawa tas aja. Aku bawa tas ransel kecil kayak Dora itu. Oke. Aku bawa itu, "Loh emang bisa ngono? Emang bisa lari nggak camping ngono?" "Bisa namanya tektok," TikTok. gitu. Aku tuh nggak ngerti tektok apaan, kukira TikTok ya. Beneran, itu 2018, 19 kalau nggak salah gitu. Oh di Aku pernah hampir di tahun yang sama pas mulai kenal lari ya? iya, Oke. sekitar 8 bulan atau setahun setelah kenal dan mendalami lari di road ya, akhirnya dikenalkan trail. Oh belum trail, belum kepikiran trail waktu itu, masih jalan lah tektok gitu. Di hari itu juga di Vanderman, aku langsung jatuh cinta setengah mati sama Wow, gunung. oke. Besok kemana lagi? Persis ketika aku pertama kali kenal lari di road. Waduh ini something that I really have a lot of passion. Biggest passion ini. Waduh iki another lain deh, another apa ya, another passion selain lari di road ini. Seasik ini ya ternyata. Wow di atas lihat, apa ya, kita itu bisa melihat, dunia dari perspektif yang berbeda. Seriusan, Anthony harus naik Siap siap siap. Berarti lebih tertarik sama pemandangannya ya? iya, jadi ketika kita lari ketemu polusi, ketemu jalan raya, itu lari, wow, ada lautan awan, ada udaranya lebih segar lah, nggak bisa dikatakan sih, harus nyoba sih. Oke. Ada nggak pengalaman trailer yang paling berkesan? Ketemu hewan atau Ketemu hewan enggak sih, kalau berkesan itu, apa ya, gunung paling challenging sih. oke. Waktu itu aku ngide banget tektok Arjuno via lawang Oh, dengan background pengetahuan yang sangat terbatas. Ini bener-bener bisa dikatakan jangan ditiru sih teman-teman, jangan ditiru banget tektok Arjuno via lawang, jangan. Soalnya itu bener-bener kayak bisa dibilang hampir mati. Seriusan dengan perbekalannya nggak ada, di situ nggak ada sumber kan, tahun 2000 itu zaman Covid. oke. Inget banget aku November 2020, aku sama temanku namanya Febro, kita berdua belum pernah ke Arjuno, belum pernah tektok gunung yang 3.000-an, nekat. Ini orang orang ambis atau orang gila? Gila, lebih ke gila kata gua dah. Ya udah tuh ke Arjuna start jam 2 sampai turun itu malam banget. Jadi hampir lebih dari 12 jam, 15 jam di gunung. Oke. Itu sih. Dan untungnya pas itu hujan atau cuacanya normal? Sangat tidak normal, Sangat tidak normal. hujan badai, Waduh. kedinginan, dengan kelaparan. Untungnya ya alhamdulillah masih diselamatkan Tuhan untuk masih hidup Alhamdulillah. dan bisa podcast sama Iya. di sini. Oke oke. Kalau dari Mas Hasil juga konten-kontennya banyak tentang trailer-an, pemandangan, dan ada yang satu yang aku inget, ini pemandangan secantik ini tapi kalian masih milih buat Rebahan di rumah. rebahan di rumah. Oke. Itu inspirasi dari buat konten itu apa tuh Mas Hasil? Sebenarnya kalau buat konten ya, Iya buat konten. buat konten, eee, untuk mendokumentasikan proses kita sih, proses aku sendiri. Jadi, eee, mumpung juga masih, muda juga ya, masih muda dan sebenarnya aku tuh suka nyoba hal baru. Jadi aku nyobain konten dan akhirnya setiap apa yang aku lakuin di hobi-hobiku ini, aku coba dokumentasiin di Instagram, di TikTok. Jadi, eee, dan selain itu nggak cuman apa ya, dokumentasiin tapi juga kasih nih, tips-tips kecil lah Mhm. meskipun, sebenarnya masih belum banyak lah ya, Oke. nggak se-expert itu juga sebenarnya.
tapi setidaknya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, jadi bisa menginspirasi juga gitu. Itu sih yang bikin, apa ya, kenapa kok konten, karena itu. Oke, which is memotivasi orang lain juga ya. Betul, Ada nggak teman-teman yang ngeliat kontennya Mas Hazel tiba-tiba ngechat, "Wah, ajakin dong," gitu, ada? banyak. Banyak. Oke. Banyak. Itu pertolongan pertamanya apa? Diajarin dulu, "Wah, ini dasarnya ini dulu," atau langsung, "Oke, besok gas coba ini," biar dia tahu dulu, baru akhirnya dia belajar dari pengalaman dan semangat latihan tuh gimana pendekatannya? Ya, pendekatannya pasti beda-beda setiap orang ya, karena mereka kan pasti berangkat dengan latar belakangnya mereka masing-masing. Oh. Nah, kalau memang temen-temen yang udah expert lari pun, ya wis tinggal, "Ayo wis jadwalno," jadwalkan Oke. wis, ayo gitu. Tapi kalau temen-temen yang, masih tanya nih, "Zel, aku mau trail run kira-kira apa ya yang harus Siap. siapkan?" Terus ya pasti aku kasih, biasanya aku tuh mandatory gear itu aku list. Jadi Mmm. aku list, aku kasih nih list-nya gitu. Betul. Nah, ada beberapa mandatory gear yang memang dia prioritas. Jadi aku jelasin yang prioritas. Nah, yang lain kayak yang nggak terlalu perlu, menyesuaikan lah ya, itu aku kasih aja list-nya kayak gitu. Oke, yang prioritas nih misalkan apa? Vest gitu? Vest, bener, vest, terus bawa soft flask. Soft flask itu buat isi air, terus, eee, makanan itu, terus raincoat ya, heeh, raincoat, terus windbreaker, emergency blanket, terus kalau aku sih biasanya pakai glove. Jadi nggak Oke. lebih pede buat buat apa ya, megang-megang tuh, Oh. ranting dan lain sebagainya. Jadi buat lebih pede dan banyak sih sebenarnya. Headlamp. Headlamp, oh iya headlamp, kalau malam juga headlamp, betul. Ya kurang lebih sama mandatory gear-nya ya. Iya, Iya, tapi itu bener banget sih yang dibilang sama Azel Hazel. tadi. Jadi banyak dari teman-teman yang biasanya lihat konten aku juga buat konten kan dikit-dikit. Meskipun nggak seproper Azel, itu banyak banget yang bilang, "Tian ajakin dong, Tian mau ke gunung ini." Nah, penting banget untuk kita sebagai orang yang mungkin bisa dibilang lebih dulu dan lebih banyak pengalaman di dunia gunung, dan trail run, itu untuk menginformasikan ke teman-teman kita yang mau belajar terkait dengan elevasi gain, karakteristik gunung. Katakanlah ada temen yang lihat aku konten Arjuna Tektok, terus mau bilang, Kak Tian aku mau dong Arjuna Tektok Lawang." Oh, TikTok Arjuna via Lawang, itu kan pasti harus dikasih tahu kan, dia mungkin nggak have no idea. ya. Ini nih gunung 3.000-an dengan elevasi yang hampir 2.200-an kayak gitu, harus dikasih tahu sih kalau menurutku, seperti itu. Oh jangan, waktu itu bener-beneran ada yang mau bilang, "Aku pengen TikTok Arjuna." "Hah TikTok Arjuna? Camping aja ya Kak kalau." No, masih banyak gunung lain. Akhirnya aku saranin, daripada Arjuna mending ada gunung namanya Gunung Bokong, Gunung Panderman, Buduk Asu. Itu sih kalau kalian belum pernah mendaki, terus ingin pertama kali nyoba, itu yang 1.000-an mdpl gitu. Aku selalu, 3 besar itu sih kalau teman-temanku pengen apa, eee, Memulai. mau mulai, "Pengen naik gunung apa ya rekomendasinya?" Aku selalu bilang Panderman, Bokong, sama Buduk Asu. Oke. Tapi yang menariknya ada starter pack-nya salah satunya adalah softless. Lah, softless kan sebenarnya lebih fleksibel ya, misalkan udah habis tinggal dilipat. Kalau kalian ngelihat softless ini seberapa bermanfaat sih kalau misalkan di bawah? kalau soft flask, kita kan pakai vest ya, Mmm. kalau nggak vest mungkin running belt. Jadi, ya kalau misal emang udah habis, kalau ada sumbernya, Oh. ya kita isi lagi. Kalau ada beberapa, gunung misal Bukit Jabal tuh ada sumbernya, itu bisa isi ulang airnya, Oke. kayak gitu. Nah, Setelah iya refill, atau enggak di Butak itu ada di Sabana ya, di Sa tol 515 itu, betul, Sabana itu Botak. bisa kita refill air sumber, Sofas itu tadi. Jadi kita nggak perlu takut ya buat kehabisan air di gunung gitu, tapi nggak semuanya juga Betul. ada gitu ya. Jadi harus itu lagi literasi ya, Iya harus literasi, literasi lagi. Kak, perbanyak tanya ke orang yang udah pernah atau browsing sih. Karena beberapa gunung kan di Arjuna Via Lama itu nggak ada sumber. Mmm, Jadi kita benar-benar harus bawa gitu. Oke, Dan dia menyambung soft flask tadi itu kan jauh lebih apa, ramah lingkungan kan daripada botol plastik. betul-betul tinggal dilipat, Tinggal masukin lagi. dilipat, fleksibel juga. Biasanya kalian bawa berapa liter softless ya? Kalau tergantung gunungnya sih. Tergodongnya Kalau rata-rata aku selalu bawa 2 botol
Softlash, Oke. sama 1 isotonic. Yang ukuran berapa Softlash-nya? 500 mili, 500, 500? 500, 600 mili, kemudian untuk isotoniknya yang 300-an. Itu udah kayak udah starter pack wajib sih. Air mineral sama 1 isotonik. Oke. Kalau aku sama sih, hampir mirip sih. Cuma bedanya aku Softlash-nya 4. Waduh, 4 yang 500 mili juga? bukan, Berapa? jadi, Banget. duanya itu yang 600, Oke. duanya 600, terus satunya 500, satunya lagi 250. Nah itu isinya juga beda-beda. Jadi sebenarnya, eee, di lima nah 600. 600 itu yang 2 itu air semua, Oke. air mineral Mhm. semua. Yang gede yang 500 itu isinya cola. Oh, oke kok. Ya, Iya bener. pakai cola. Terus yang 250 pakai isotonik. Oke. Itu belum kehitung energy gel, belum kehitung salt stick, belum kehitung makanan-makanan kayak yang kentang, telur, kayak gitu-gitu. Karbo. Kalau dari cola mungkin karena manis cepat diserap tubuh atau Betul. kira-kira gimana strategi? Oh, cola segini, isotonik segini masing-masing menurut Azal fungsinya gimana? Kalau air mineral tuh pasti ya. Jadi air mineral tuh, yang buat kita gak apa, hidrasi lah ya, hidrasi, heeh, hidrasi. Sehingga kita kalau, dehidrasi itu kan lemes ya. Nah, itu kita menghindari hal itulah. Nah, itu diminum setiap ya di perjalanan tuh hampir setiap ini, sejam atau berapa kilo kayak gitu. Kalau cola itu aku pakai di saat aku mau menguras energi yang lebih tinggi. Oke. Contohnya downhill atau enggak uphill yang speed juga Gitu ya. itu pakai cola gitu. Terus isotonik itu, eee, Mengembalikan cairan. betul. Nah itu menghindari adanya ini apa, kram dan lain Udah otot-otot yang, udah lama kepake kan kita biasanya 6 jam lebih ya, itu sini edukasinya. betul, itu garam natrium itu yang kita butuhin. Luar biasa, Luar biasa. keren keren keren. Kayaknya cocok jadi dokter gizi juga ya. Menggantikan Dokter Tirta tuh. Mungkin tuh sensor Tapi dokter Tita ini pengaruhnya menurutnya juga cukup besar ya. Dia banget, iya. banyak motivasi generasi muda, habit positif dan lain sebagainya. Gimana kalian menanggapi dunia content creator, dunia influencer yang positif banget gitu sekarang? Bagus sih pasti. Apalagi katakanlah Dokter Tirta kan. Ya, Siapa yang nggak kenal Dokter Tirta? Satu, terus di era sekarang kan orang nonton podcast, nonton YouTube. Bayangin kalau yang disuguhkan itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di sini konteksnya kan sekarang sebenarnya aku melihat ini fenomena yang sedang banget sih. Dulu itu bisa dikatakan, mmm, anak muda karena itu dugem gitu kan. oke. Di eraku dulu loh, zaman dulu SMA kuliah tuh anak gaul ya udah dugem. Sekarang itu aku melihat sesuatu yang sangat positif sekali. Oke. Anak yang dulunya dugem, Oke. sekarang itu Bertransformasi. iya, ya udah sekarang, kerennya adalah kita long run gitu, dulu kan mingguan dugem, sekarang pagi itu, habit yang positif itu adalah lari lagi sih. Ya oke, dan pengaruhnya buat kita generasi muda juga bagus juga. Kita juga bisa Pengaruhnya ketemu Mas bagus Tian ya di juga. sini. Iya. Jadi Oke. yang dulu night club sekarang morning club ya. Oke, kalau dari Mas Tian sendiri kan lari juga kadang nggak hanya sendiri kan, ada sama Mhm, teman, sama adik. Nah itu bet sebagai seseorang yang aku lihat ekstrovert banget nih, itu gimana bisa tetap menyesuaiin, wah kita bisa gampang lah ngajak orang lain buat ikut aktivitas kita? bener. Eee, Kebetulan aku punya adik yang umurnya bisa dibilang jauh, mungkin seumuran kalian, Oke, kayak gitu, di 20-an bawah lah ya, iya 20 19 ke 20-an, 19 ke 20. heeh. Itu adikku bisa dibilang anak yang sangat, kalau apa ya, kalau beda banget sama aku, sangat meledak-ledak, lebih kalem dan cenderung ke apa ya, book oriented. Dia anaknya dari kecil suka nonton nonton film, baca buku, main game, sesuatu yang kurang bergerak lah gitu loh. Mmm, Sampai pada akhirnya aku mencoba untuk, ngasih tahu ke dia, "Ayo ikut aku lari," gitu. Dia awalnya kurang tertarik gitu, Oke. sampai pada akhirnya, eee, dia mungkin melihat ya, di aku itu melihat, "Masku kok aktif banget ya di luar ya?" Sampai akhirnya aku yang udah capek ngasih tahu, dia di titik dia melihat atau mencontoh kakaknya ini yang seaktif ini setiap hari kok lari, ada apa sih? Seasik apa sih lari kakakku? Sampai akhirnya dia di titik Ngajak. dia
Iya, "Ayo Mas kapan lari?" Dia yang meminta tambahan Oke. itu. Jadi kesimpulannya adalah kita kadang, kalau dari kata-kata kurang ya, jadi kasih contoh aja orang terdekat kan, baik ke temen ataupun ke adik terutama yang tiap hari tinggal satu rumah gitu ya. Sampai sekarang adikku tuh punya ambisi yang cukup kuat. Jadi pertama kali dia ikut event lari tuh tahun ini yang di Surabaya 10K itu event race pertamanya 10K, dan kemarin banget nih kita baru ngobrol ngopi, dia udah pengen ultra. Oke. Oke. Dari 10 ke 100 Dari ya? 10 langsung ke 50 Oh, gitu. 250, Aku pengen oke. ultra deh Mas. Udah ke Malang, Malang Pasuruan atau Surabaya kayak seru gitu. Oke, aku akan support. Nanti aku marsalin pakai gowes aja ya. Kalau lari nggak nggak mampu. Gitu sih. Jadi kasih contoh yang langsung kasih praktek aja ke contohnya. Oke, dan bagusnya bisa jadi role model juga buat orang Jadi sekitar role Mas model ya. jatuhnya kan. Oke, kira-kira seberapa penting sih kalian bisa punya support system di dunia pelarian nih? Baik dari teman-teman komunitas, senior, atau bahkan rekan-rekan sebaya kayak kita? Dari Mas. Itu penting banget sih menurutku karena di setiap event pun bahkan sebelum event, kita latihan itu kita vibes latihan sendiri, Oke. kita latihan sendiri sama latihan sama komunitas tuh beda banget. Bahkan latihan seorang, kita sendirian sama 2 orang, tambah 3 orang tuh beda-beda semua. Oke. Jadi, kalau kita latihan lebih banyak orang, itu rasanya kayak lebih Enteng. enteng, lebih mudah kan. Setuju, setuju. Kalau kita latihan sendiri tuh kayak pace 6 berat banget ya gitu, kayak HR kok segini gitu. Mhm, Terus bener. malesnya itu juga tinggi gitu, Oke. magernya tuh juga tinggi. Iya. Tapi kalau kita, komunitas itu semua itu rasanya kayak ringan semua gitu. Jadi ada temen ngobrol, ada temen buat, apa ya, kita Interaksi. interaksi gitu kan, gitu. Terus pas kalau di event, kita jadinya ketemu banyak orang, Mmm, kita kenalan banyak teman-teman baru juga, kita istilahnya kita senasib seperjuangan lah ya, gitu. Jadinya Oke, oke. lebih nyambung gitu, kita Oke, connect gitu, oke. gitu sih. Nah, bahkan misalkan aku pernah baca nih, ketika kita lari, di depan kita ada orang, kita yang di belakang tuh kadang bisa lebih ringan. Mhm, Karena di depan nih anginnya udah keserap sama dia dan kita tinggal ngikuti anginnya. iya Itu baca juga. pernah aku baca juga itu Iya. sebenarnya valid nggak sih? Kalau menurut aku juga valid nih. Misalnya ngekor Mas Tian nih, itu Mhm, lebih enteng misalkan Mas Tian lebih cepet ya, misalkan. Setuju nggak? setuju. Oke. Setuju karena yang pertama secara teori tadi kan Iya, kehadap anginnya udah diserap dulu jadi anginnya ya pokoknya dia anginnya udah keserap dia lah. iya gitu, tapi di sisi yang lain aku melihat, lebih ke depanku ini nih lari masa aku jalan sih gitu. Oh, oke, ada Itu aku ngerasa banget ketika di race itu aku nggak ada waktu buat jalan, padahal kalau lari biasa kan pasti, ya udahlah jalan gitu. Soalnya kita kan bener termotivasi ya, terutama kalau aku paling pengalaman pribadiku ya kalau misalkan lari di race itu diselip sama emak-emak, aku kan nggak terima nggak terima. Ini aku masih muda, cowok gitu, ada emak-emak udah umur 40 atau katakan 50 itu kok lari lebih kenceng. Di situ aku di titik Ada trigger-nya. ada trigger-nya. Dari situ kayak, waduh nggak mungkin aku jalan sini, harus lari sih, full lari sini. Oke, Kerasa banget sih. yang bisa dimotivasi juga ya. Jadi motivasi juga, yang positif ya. Tapi tetap harus listen to your body first, itu penting banget. Oke, kalau kita tarik lagi nih, Mas Tian yang aktif ngajak adiknya, kira-kira perasaan seperti apa sih yang didapetin dari ngelihat adiknya yang bahkan udah berani bercita-cita tinggi tadi? Ih, luar biasa. Yang pertama alhamdulillah, yang dulu adikku yang bener-bener kayak baca buku, main game di rumah, terus temennya juga terbatas kan. Sekarang dari adikku yang udah ikut lari, otomatis tak kenalin ke teman-temanku lari juga kan. Oke. Dia punya teman baru kenal Anthony juga, teman-temanku circle-ku lari juga, dan dia nambah temen juga. Terlebih kita sekarang menjadi lebih akrab lagi, lebih bonding lagi, karena kita punya passion yang sama, lari sama mendaki gunung. Dan kita punya banyak sih cita-cita, pengen ikut Borobudur Marathon, pengen, summit, apa, 3S, Slamet Sumbing Sindoro. Mhm. Kita tiap hari tuh Ada. outline-nya itu pasti kalau nggak lari gunung. Mimpi apa aja sih yang bakal kita kejar gitu, kan ada wishlist-nya gitu. Oke, oke, kita doain Itu tercapai juga ya. amin, makasih. Amin. Jadi itu sih, seneng banget lihat perkembangan adik sampai sekarang. Ya pun ngobrol juga nyambung juga tadi ya, itu serunya ya. Iya, Habis lari ngobrolnya lari lagi, dunianya udah i hampir sama ya. dunia yang bersama. Oke, oke, kalau dari Asel sendiri kan juga sebagai murid atau sebagai mahasiswa, runner,
terus tiba-tiba pacer juga nih, termasuk konten creator. Nah dari Azel nih, membuat konten, membangun koneksi lewat dunia olahraga melalui media sosial tuh gimana sih tanggapannya? Eee, kalau aku bisa track back lagi, awalnya itu dari komunitas malah. Oke. Jadi, mulai mengenal dunia konten itu melihat teman-teman yang dari komunitas. Yang dari komunitas ini aku lihat kayak, oh mereka lari tuh sambil dikontenin. Oke. Nah, kayaknya ini juga bisa aku cobain deh. Mereka pun juga kalau ngonten, itu jadi modalnya mereka buat bisa Dapat ngajuin ke kesempatan. kesempatan ke pacer kayak gitu Oke. kan, ke event-event yang gede gitu. Nah aku lihat dan, oh coba sih aku cobain di, sosial media itu aku upload di Instagram, even di TikTok meskipun nggak terlalu seaktif di Instagram juga ya, tapi tetap aku upload kayak gitu. Kalau di IG sebenarnya, kalau mau ditanya sosial media, caranya build ya, caranya build di sosial media, ya, konsisten aja sih. Jujur awalnya itu juga hasil tuh nggak kayak sekarang kan. Jadi, Oke. kalau algoritma kita udah kebaca sama IG, ya otomatis emang lebih mudah untuk FYP. Oke, kita harus terima itu dulu, dan kita harus terima posisi kita saat awal tuh kayak gimana. Jadi kalau aku dulu juga, ya aku mau upload segini juga cuma 1.000 itu pun, yang like juga berapa gitu, nggak sebanding sama sekarang lah. Tapi tetap jadi konsisten, apa yang, apa, terjadi, ya apapun hasilnya ya kan, tetap harus konsisten upload-nya juga, larinya juga, jadi targetnya tetap ada kayak gitu. Seminggu kalau aku sih seminggu sekali upload Oke, gitu minimal, itu lumayan aktif juga sih. Wow. seminggu sekali gitu. Pun dengan tujuan awalnya juga buat mendokumentasikan ya. Jadi ketika Dokumentasikan, misalkan like-nya, engagement-nya kalau tinggi ya kita mmm, tetap tujuan awalnya mendokumentasikan, bukan cuma betul, like tadi. Oke oke, selain menjadi content creator juga menjadi pacer nih. pacer. Udah berapa event nih kira-kira yang di-pacerin? Kalau pacer tuh sebenarnya, 1, 2, 4, Oke. baru 4, mau ke 4 ini Agustus nanti yang aku sekarang lagi ongoing Oke. di Batu, Batu, oke. mhm, Jadi buat teman-teman yang, pacer itu misalkan buat yang jaga temponya, betul, terus buat yang mastiin targetnya tercapai sesuai dengan kategori ya. target jaraknya. Itu ceritanya gimana sih jadi pacer? Dihubungi pertama, daftar seleksi-seleksi gitu atau gimana tuh? Kalau pacer itu awalnya dari komunitas dulu. Jadi, dari aku tuh dari komunitas pelayan, Mas. Oke. Komunitas pelayan itu sebenarnya komunitas dari ayah. Sehingga aku dari awal aku lari sebelum aku ikut komunitas itu udah dikenalin sama orang-orang layon itu tadi. Nah, akhirnya kenal. Menurutku dia anak ayahnya. Hero ayahnya berarti. Iya. Jadi udah dikenalin sama, teman-teman dari Layon sehingga, lebih cepet kenalnya ke teman-teman Pelayon, Mmm. Pelayon Malang. Nah, akhirnya banyak, diundang diundang untuk jadi pacer di event-event di Kota Malang. Lalu ada beberapa event yang kemarin tuh yang MS Glow, itu Jadi yap OJ yap. Smash Glow guys. Ini ya Mungkin yang mau masuk, finisher, Finisher HM ya? puji finisher Tuhan. Masya Allah. Itu jadi ada ajangnya ya kan, ada beberapa yang ada ajangnya, ada beberapa yang, nggak ada gitu. Nah, kalau yang MS lu ikut audiensinya, jadi emang, Oke. diseleksi dulu tuh kayak kita administrasinya apa, kita pengalamannya, misal personal base-nya Ada 5K berapa, kualifikasinya. 5K, 10K, HM, bahkan aku yang nggak pernah FM aja, ya udahlah aku kasih aja yang pas itu ultra. Jadi emang nggak semaksimal itu, tapi tetap aku kasih, record-nya kayak gitu. Oke. Itu sih, heeh, sama konten itu juga penting. Jadi Iya, pacer tuh sekarang nggak bukan cepet-cepetan sebenarnya, skill justru aja malah ya. kontennya. Malah kontennya, kalau kamu jago konten, you probably can be a pacer, even larimu nggak terlalu bagus juga gitu. Ya aku nggak bisa ngenilai bagus atau enggak kayak gimananya, cuma yang jelas, pacing-nya aja, jadi tetap konsisten. Tetap stabil. Pun ketika pacer biasanya grupnya ada 3 nih kalau aku perhatiin ya. Ada yang fokus jaga ritme, ada yang fokus bawa medis, misalkan ada yang kenapa-napa, dan ada satu lagi yang menarik, ada yang bawa speaker. Speaker ya. Ya, itu biasanya pembagiannya ya udah deal-deal-an berdasarkan kamu sukanya apa sebagai pacer atau kayak ada strategi khusus kalau pas dari pengalaman Mas Asel sendiri? Kalau kemarin ada strategi khusus karena emang kita ada 3 orang dan
pesertanya juga banyak ya di MS-ku kebetulan. Nah, kalau di situ, pertama kita ada yang pakai speaker, kita bawa Oke. speaker satu, kita tektokan sih. Jadi ada namanya Mas Tito, ada Ko Tito, ada Kak Ju, ada Kak Juwita, ada Mas Tito. Nah, eee, aku sama Ko Tito ini kita tektokan speaker. Oke. Jadi kita berdua. Nah, untuk yang jaga ritme itu ada Kak Juwita kemarin di tengah, terus ada lagi tambahan job desk buat aku. Jadi setiap WS Mhm. itu aku yang akan sprint duluan ke WS itu. Oh, Oke. Jadi mereka yang menjaga ritmenya, mereka menjaga gerbongnya itu tadi, tanpa harus, bubar gitu kan ya, tanpa harus bubar. nah tetap ada. Betul, jadi aku yang ngejar duluan ke WS. Jadi aku ambil nih 2 gitu, ambil 2 aku kasih ke mereka, aku ambil sendiri lagi gitu. Jadi emang, strateginya tapi orang-orang beda sih, peser-peser pasti punya strateginya masing-masing, tapi kemarin kebetulan kita kayak gitu dan kita pakai, positive pacing. Oke. Apa Ja itu? ja Artinya jadi di meningkat sepanjang waktu ya atau gimana itu? eee, bukan, kebalik, malah kalau positive pacing tuh kita cepet duluan. Oh. Jadi ada 3 di strategi pacing tuh ada 3 di pace-nya ya, Asik. di pace-nya ya. Jadi ada positif, ada negatif, ada steady. Nah, kalau steady kan pasti kita udah Stabil. tahu ya stabil dari awal, pace 6 ya udah kayak kotak baris-baris gitu kan kayak bata gitu kan, rapi pace-nya. Terus, ada negatif, kalau negatif itu kita, pelan dulu, Oke. jadi awalnya negatif dulu, pelan dulu, baru naik buise heeh, Iya, di akhir, bener. Kalau positif itu kita Kencang dulu. kenceng dulu, Oke. baru turun gitu. Jadi kita udah mastiin kalau, kita maunya kemarin, itu kita mastiin dulu waktunya kita dapat. dapet, baru kita nyantai di akhir, Oke. Oh, gitu. Karena emang kita kan harus melawan elevasi ya. Jadi karena teman-teman dari pacer yang segerbong sama aku itu dari, luar Jawa Timur, Oh, yang mereka, iya. masih belum pernah kenal. ke Malang gitu, nyoba Malang. Oke, kalau yang tadi strategi awalnya cepet-cepet sprint buat ngambil air itu buat hidrasi duluan atau gimana? Kayaknya belum terlalu dapat nih tadi penjelasannya. Ya, kalau kenapa kok kayak gitu, karena pertama, kita mau menjaga gerbongnya. Oke. Benar. Kita mau menjaga gerbongnya. Jadi gerbongnya ini kan udah kita kita strategikan dari awal pace-nya segini, gitu. Iya. Jadi kita nggak bubar. Kalau kita bubar, ya mereka mereka juga ikut bubar, jadi kayak kayak kita udah, ini arahnya kemana gitu, kan bingung gitu. Terpecah juga ya. Jadi mereka tuh tetap lari. Jadi karena aku yang ngambil nih, aku yang ngambil, Mhm. mereka berdua ini tetap lari. Jadi mereka berdua lari, Basicnya masih ada gitu loh. Oh, oke. mereka lari, mereka tuh cuma terima, jadi aku udah di depan nih, di depannya mereka. Mereka tuh cuman terima waktunya doang. Oke, Jadi udah aku niat udah ya, nih, oke. terus mereka lari gini, gitu. Nah, jadi aku kasih nih, nah aku ambil sendiri lagi gitu. Jadi Oh, emang apa ya, buat ngejar waktunya juga. juga, buat jaga gerbongnya, dan kita nggak bingung gitu. Tuh, masuk akal juga sih di WS kan biasanya Mhm. crowded juga ya, ada orang minum sambil jalan, Iya, ada orang numpuk ngambil air lagi gitu. betul. Jadi Itu pun juga kejadian sebenarnya. oke, Jadi ada WS terakhir kita skip. kayak dijar lah. Karena pas Bener. 5K sama 10K tabrak tuh Baru bareng full, akhirnya kita, wah ya udah kita skip. mungkin. Kita skip. Jadi kita emang apa ya, tektokan komunikasi, Koordinasi spontan ya. betul, komunikasinya itu emang harus lancar kayak gitu. Iya tuh. Oke, menarik banget ternyata lumayan detail ya, namperning, strategi dari lari. Betul. Ada cita-cita di Pacer nggak pastian? Ada banget. Ada banget. Itu cita-citaku tuh sebenarnya bukan podium, karena podium jelasnya kayak udah lebih sulit ya. Oke. Jadi sebenarnya cita-citaku sebenarnya tuh pengen jadi peser. Oke, Pacer apapun. Kalau bisa peser Borobudur Marathon. Oke. Geser ultra mungkin ya. Waduh. Belajar ke Azel dulu sih. Seru ya. Dalam waktu dekat atau ya udah seiring berjalannya waktu? Seiring berjalan waktu, karena dari peser itu kan kita meningkatkan branding kita kan. Oke. Iya. Dengan pelari udah pernah jadi peser itu pasti satu CV yang bagus lah. Waduh, oke betul. Terus ada Azel ini keren banget loh, dia udah jadi Ya, terima kasih. Pacer muda. peser muda meskipun di event lokal ya, Malang ya. Tapi kan kemarin tuh di MS gue cuma, udah cukup sukses banget kan.
Kita nggak pernah tahu suatu hari nanti Axel bisa jadi investornya MBM, Wis. Jaki, Amin. never know kan. Amin amin. Tergantung dari konsistensi kita berlatih sama seberapa keren dan bagus sih konten kita. Wah, Betul. oke. Karena dari aku ngerasa kalau jadi investor gak sekedar skillful aja sih di lari, tapi bagaimana kita pembawaan kita, bagaimana membawakan vibe ini membakar semangat anak-anak lari, iya kan, bener kan? Makanya pakai toa, pakai speaker gitu. Membangun energi positif lah buat mengantarkan pelari-pelari sampai menuju garis finish sesuai dengan target lari mereka. Luar Ya. biasa. Itu kalau dari dunia pacer. Kalau misalkan race yang paling memorable dari Mas Dian kira-kira yang mana nih? Atau kebetulan lagi bawa medalinya juga nih? Aku kebetulan lagi bawa medali. Waduh. Oh, pakai bola bola bola. Apa ya, diambil udah. Boleh boleh silakan. Oke. Oh, oke, niat sekali guys bawa Kebetulan medali. aku diminta oleh Kak Antoni untuk Wah, membawa beberapa medali di event-event lari yang menurutku berkesan. Dan spill dong disuruh. Lanjut lanjut. Waduh jadi ini ini oke, Boro kalau ditanya Marathon 2000 kepada 19, 2019. Wah, ini berarti pas awal-awal lari ya? ya itu aku kenal lari 2018, terus tahun kemudian aku memutuskan untuk virgin full marathon. Dan itu sebenarnya cerita, bisa dibilang ada cerita sedihnya juga sih. Dengan keterbatasan pengetahuan dan latihan yang menurutku masih kurang, itu aku bisa dibilang ini hampir aku COT. Jadi di event lari itu ada namanya Cut off. cut off time atau catatan waktu habis gitulah. Jadi singkat cerita di event FM ini kilometer 1 sampai 18 itu aman. Oke. Aku main pacing 6, pace 6 besar dan 7 kecil. Udah aku memang rencana udah pace 7 aja udah kamu finish kok gitu. Jadi everything was fine before until KM 18. KM 19 itu ngerasa kayak kekunci. Wah, itu belum Bukan setengah jalan juga ya? baru setengah jalan loh. Kok 18 ini kan belum 21 ya? Jadi aku bener kak kekunci. Mmm. Kunci. Kok bisa aduh ini. Di otakku cuma waduh apa ini COT aku ya? Waduh waduh, oke. Aduh nggak mungkin nih, tapi aku tetap berusaha untuk tenang sampai akhirnya aku turunin pace, tapi aku nggak mau jalan. Jadi aku turunin pace, pace 8 bahkan 9, jogging tipis-tipis gitulah. Sampai di KM 35 itu ada namanya COP. Itu Mmm. aku kebetulan nggak kena Oh, COP. oke, Jadi ada di cut off FM point iya, juga ya? apalagi kalau udah pernah ikut event Borobudur Marathon, terutama di tahun 2019, itu di tahun dimana di situ tuh maratonnya sangat panas Oh sekali. ya, oke. Banyak anak-anak dari Malang yang bisa dikatakan COT dan bahkan kena COP juga di KM 35 itu. Oke. Dan KM 35 itu ada tanjakan viral namanya tanjakan apa ya, pokoknya Cinta ya, Tanjakan Cinta ya? Bukan ya? itu Sebelum gunung lain itu, Oh, itu belum kayaknya. belum itu. Jadi disitulah di KM 35 itu aku hampir kena COP, tapi aku bisa melewati itu dengan baik sampai di sebelum waktunya lah ya. belum waktunya. Sampai yang paling mengerikan adalah di KM 38. Aku benar-benar nggak bisa lari. Akhirnya? Bener-bener nggak bisa lari, aku merinding denger. Oh, jadi flashback ya? Terus ada bapak-bapak tuh nyamperin aku, seru banget, Nggak apa-apa nggak apa-apa, oke. ada bapak nyamperin aku terus bilang aku gini, "Udah Mas, nggak usah dilanjutin larinya, Waduh. pasti bakal COT, cuman udah capek-capek lari mending itu ada ambulan." Emang disediain ambulan kan, Oh, untuk pelari-pelari yang mau Mhm. COT gitu kan. iya iya, berarti lumayan mematahkan semangatnya ya? Mematahkan, Karena harusnya masih possible kalau misalkan agak iya maksa dikit ya? iya, itu udah kayak waktu kurang berapa menit, terus aku kayak udah capek banget, udah kayak mau nangis deh, tapi nggak ada siapa-siapa kan. Sampai akhirnya bapak itu aku mikirnya lebih ke gini, Eee, ada 2 kepecah loh pikiran. Pikiran pertama, "Ya benar juga ya bapak ini ngapain aku lari capek-capek, terus ending-nya nggak dapat medali," gitu. Tapi di sisi lain aku mikirnya, "Waduh kayak bapak itu salah deh, aku akan membuktikan kalau pemikiran dia salah." Sampai pada akhirnya di KM 40 alhamdulillahnya aku bisa lari dan aku ngejar di sisa waktu kurang dari 10 menit, Wah, itu 10, aku 5 harus menit ya? harus harus lari sepanjang 2 kilometer dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Mhm. Mungkin kalau sekarang, "Hah 2 kilo 10 menit ah, gampang," gitu. Kalau dalam kondisi sehat, itu udah perjalanan KM udah sampai 40 itu Wah, another level. betul betul, setuju. Dan kalian tahu aku finish berapa? Aku finish 3 menit sebelum COT. Wah, untung banget. Tapi lumayan cepet loh di akhir 10 menit kurang 2 kilo ya? Berarti kan Iya, pace 5 ya itu itu? bisa dibilang iya,
miracle sih, keajaiban sih. Soalnya aku sendiri udah habis dikasih tahu bapak itu udah mikir, "Udah COT aja sini." Tapi udah bayar mahal, Trigger positif ya. nggak dapat medali, nggak dapat finisher T gimana. Akhirnya banyak pemikiran dan pergulatan emosi yang ada di otakku sampai pada akhirnya aku mikir, "Oke, aku harus lari," dan alhamdulillah dikasih Tuhan jalan, aku bisa lari di detik-detik terakhir pace 5. Luar biasa. Keren keren keren. Kalau check off point itu berarti tiap kilometer berapa itu ya? Kalau di FM tuh KM 35 biasanya. Oke, 35 sekali aja ya? Jadi 35 itu harus udah finish di jam 11 waktu itu. Itu berarti under berapa jam? 4 jam, 5 jam? 5 jaman, 5 jam. 5 atau 6 jaman gitu kalau di Borobudur Marathon gitu. Kalau waktu itu Borobudur itu COT-nya 7 jam sih. Sebenarnya cukup Panjang ya? cukup panjang ya. 10 lebih mungkin? Iya, tapi tidak untuk orang yang cedera atau kaki kunci, itu nggak bisa. Jadi banyak hal yang di luar kontrol kita. Oke. Di race itu anything could happen sih. Yes. Kaki kekunci, ankle, Lalu adrenalin jadi kepelita ya kan? betul. Itu sih aku ngerasa pelajarannya adalah aku masih kurang latihan dan menurutku di 1 tahun kenal lari langsung ikut FM tuh agak kurang bijak sih. Oke. Something that I learned. Kemudian aku balas di MBM tahun 2022 itu dengan waktu yang jauh lebih baik, nggak ada drama sama sekali dari KM 1 sampai 42. Jadi pelajarannya adalah, oh kalian ketika ikut lari, take slow aja deh, ambil yang 5 dulu, 10 kilo, jangan langsung ambil FM. Ini pelajaran sih buat kita semua kalau jangan kadang itu kita kan terlalu ego sama ambisi kita kan, Setuju. tidak dibarengi sama logika dan pengetahuan. Contohnya ya ini akhirnya aku ya dapet ini dengan perjuangan yang keras banget, dengan finish sangat tidak strong waktu itu. Terus 2022 aku balas kemenanganku di MBM. Luar biasa. 5 jam. Medalinya lumayan berat-berat ya? FM semua itu. Oh yang ini lebih ringan nih yang tahun Oh lebih 2022 ringan. ya? Ini berat banget cobaannya Oh soalnya. ya mungkin sama kayak perjuangannya juga ya? Berat prosesnya ini Berat mah. proses juga. Ini lancar tanpa drama ya. Oh Karena berarti udah latihan juga. ingatnya gampang nih, oh ini pas gampang dulu, oh ini pas kekunci dulu ya? Pas kunci mau pingsan juga sih itu. Jadi bawa 2 medali hari ini ya? Ya bawa medali. Tapi gitu. ngomong-ngomong betul juga sih, ketika kita di kilometer 40 itu kan tinggal 2 kilo lagi. Iya. Itu berbeda dengan 2 kilo ketika kita keadaan fresh ya. Betul, sangat jauh. Sangat jauh berbeda. Pun ketika orang mikir, aku lari 5 kilo Mhm. sama aku lari 40 kilo, itu bukan kayak 5 kilonya 8 kali. Tapi kan tuh prosesnya 5 kilo kekumpul lagi, 5 kilo kekumpul lagi capek ya 5 kilo gitu terus. Jadi strateginya gimana kalau dari Mas Asel sebagai pacer? Dan mungkin pacer setelah ini lumayan mau naik ke HM mungkin pacernya pernah nge-pace-in HM nggak? Belum Oke. belum. Kalau HM, di race sih. Kebetulan tahun kemarin, Virgin HM. Oke, iya. HM di Surabaya di ISO Plus. Itu pun hasilnya juga tidak terlalu maksimal, 2 jam 40 menitan, itu mungkin pace 8 Pace 8 menit sorry. sekian, heeh, Mhm. 8 menit sekian dan padahal targetnya pace 7, jadi udah jauh banget. Kalau, mau ditanya pacing yang jauh, sebenarnya di HR zone-nya kita sih, itu yang harus kita mainin. Kalau memang kita HR zone 2 itu di FM ya mungkin ya, di FM HR zone 2 kita itu pace 6.30 itu oke, let's say ambil aja pacing di jam seberapa ya? 6.30 ya? 6.30 7 berarti. 4 bukan 4 4 jam aja, pacing-nya. heeh, 4 jam mungkin ya. Iya 4 jam. Ya mungkin Oke. gampangannya kalau memang zone 2-nya kalian itu pacing-nya kalian, itulah kalau FM atau di atasnya. Kalau HM ya let's say zone 3 lah ya, zone 3, zone 4 itu masih bisa diambil lah, masih bisa diambil buat pacing. Karena kalau udah, lebih dari 42 atau 42 itu kita nggak bisa zone 3 menurutku. Zone 3 dari awal tuh udah kesalahan. Menurutku zone 2 dari awal sampai akhir itu yang paling bagus. Jadi kalau Setuju. kita pacing pun, kita harus tahu diri kita tuh seberapa, kita harus accept dulu gitu, kita harus, nerima diri dulu lah. Kalau emang kita bisanya pace 7 ya udah pace 7 aja, kalau emang pace 8 ya pace 8, tapi kalau emang nggak bisa, jangan dipaksain gitu. Karena perjalanannya panjang banget 42 kilo itu. Mhm, apalagi pacer ya, karena pacer kan pasti dilihat sama temen-temen pelari gitu, Role model. role model kalau di event itu. Jadi
kalau ada yang salah sedikit pun dari pacer itu kadang itu bisa diviralin juga itu. Dan Benar, itu bisa dihujat itu. heeh, bisa dihujat di sosmed juga, itu nggak cuma fisik kita yang kena, mentalnya kita juga. Jadi gitu sih, heeh. Ya berarti dari menjaga HR di awal lah ya, kalau bisa stabil zona 2 dulu, Mmm, bisa stabil sampai kilometer pertengahan, lewat pertengahan, baru sisa tenaga bisa last push di akhir. Kalau keren sih tapi, pacer muda kita, semoga nular. Kalau Mas Tian punya Borobudur, aku punya ini nih. Ya mungkin weis. pertama ya guys ya. Ini bisa dibilang lumayan spontan sih pas itu Iya. mikirnya, karena Sekarang gantian Anthony dong yang cerita. boleh boleh boleh, Iya. boleh boleh. Pengalaman Jadi Virgin Half Marathon. sebenarnya pas itu lagi bosen, lagi nggak ada tantangan juga, terus ngelihat story-nya Mas Mirza kalau nggak salah ya, dia posting story half marathon, posting story e-ticket half marathon MS Glow. Ya, terus aku ngerasa, wah ini possible nih. Pas itu kalkulasiku ada berapa ya, yang pertama, water station kan pasti ada banyak, ada 9 kalau nggak salah aku ingat ada 9. Terus, cut off time-nya kalau nggak salah 3,5 jam juga, which is itu Wow. 3,5 ya, sebentar, 21, 210 menit, 3 jam mungkin. 3,5, 3,5. Which is itu pace-nya pace 10. Pace 10 plus masih kekejar. Dan selama kita lari pun atau selama kita, coba latihan pun pace 7, pace 8 masih bisa lah. Masih. Sampai kilometer ke-21 itu kalkulasi yang pertama, weather station-nya ada banyak. Terus kalkulasi yang kedua adalah kita kalau di race kan pasti vibes-nya beda ya. Kita bangun lebih pagi, kita ngelihat orang lari juga pasti ke bawah juga kayak yang tadi ceritanya Asel. Jadi menurut aku possible lah meskipun bisa dibilang ini race keduaku. Yang pertama itu 5K doang Hmm. di tahun lalu. Dan sebenarnya ini sebagai rangka memperingati umur yang ke-20. Oh, Ya, jadi ini di 26 April aku ulang tahunnya di 25 April umur ke-20. Jadi ya buat, evaluasi lah selama ini udah ngapain aja sambil lari dan puji Tuhannya finish 2 jam 40 menit ya pace 7 lah. keren Sama berarti ya. keren keren. Kenapa? Finish 2 2 jam. jam 40 menit. Jadi itu pace 7 beda apa? Kayak gimana tadi? Pace Pace 7.38. Tuh 73. 7.38 lumayan lah Si lari sih pace 7. iya mungkin pas itu ada yang bener-bener larinya stabil, ada yang larinya cepet, ada yang jalan juga sih. Jadi ya masih belum stabil juga, tapi lumayan berkesan lah sebagai orang yang nggak terlalu aktif latihan dan mungkin latihannya baru sebulan, 2 bulan. Iya Gitu sih. sih. Keren keren keren. keren keren keren. Oke, kalau pelajaran hidup nih, sekarang kita udah mulai bahas pelajaran hidup. Wah, Berat ya? dari dunia lari, satu pelajaran hidup yang paling ngena dan kalian bawa terus setiap hari? Kalau dari aku mungkin dari disiplinnya sendiri ya, karena kita bangun, konsisten, terus ada sesuatu yang bisa ngebuat hari-hari kita makin semangat. Karena itu tadi kalau kita habis lari, kita kerja lebih semangat dan antusias. Kalau Mas Dian? Kurang lebih sama. Mungkin ada tambahannya 2 yaitu, mmm, apa namanya, ngelatih mental sih. Oke, latih mental. Katakanlah, kita tadi kan balik lagi ke FM. Dari kilometer 1 sampai 42 itu terjadi ada apa aja sih kejadian. Dan di-convert ke kehidupan, Oh, oke. ke kehidupan sehari-hari. Itu kayak misalkan nih, aku kena di deadline, kalau di kerjaan itu ada deadline namanya target gitu kan. Target, masa aku target gini aja nggak bisa, aku lari 42 aja lo bisa. Oke. Jadi jatuhnya kan lebih ke mikir itu sih. Terus kalau misalkan yang kedua itu misalkan nih, kita di posisi yang sangat down banget. Wih, Hubungannya sama membangun mental di lari sama membangun mental di kehidupan nyata. Sehari-hari itu misalkan kita ditarget ketemu klien, tapi aku kerja di retail kan. Tiap hari ketemu orang baru, ketemu customer, ketemu teman-teman juga. Tiap hari ketemu hal-hal baru juga. Jadi dan itu nggak semuanya berjalan dengan lancar kan. Katakanlah kena komplain nih. Kena komplain dari atasan atau kena komplain dari customer atau menghadapi problematika sama teman kerja. oke. Itu kan pasti banyak kan dinamika yang ada itu. Aku dan ada di titik di mana aku mungkin merasa diremehkan, atau di lowest point kita. Pasti kita itu bukan di dunia kerja aja sih, di kehidupan sehari-hari. Aku selalu mikir kayak bener-bener, eee, kadang kan kita mikir bener kayak, "Aduh kok aku value, low banget ya, ternyata aku gini banget direndahin orang," gitu. Oke. Aku selalu mikir kayak, "Enggak kok, aku punya value kok, aku lari 42 2 kali." Teks suatu achievement yang Achievement, jadi kok membakar semangat diri sendiri, ya kita nggak serendah itu kok. Orang orang itu, mungkin
menghina kita dengan cara mereka sendiri, tapi ini kita nggak ada kontrol kan. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bereaksi dengan, cemoohan tersebut dan membangun motivasi diri sendiri gitu. Udah lari FM kok 2 kali, wah aku keren sih ngono. Menarik banget. Tektokan Arjuna via Lawang sedih, gua podo aja aku keren sih. Keren keren. Jadi nggak ada orang yang bisa, nge-judge kamu atau menilai value kamu. Yang bisa ini ya dari diri kamu sendiri yang membangkitkan kalau kamu itu berharga, itu punya value. Luar biasa. Pun ketika misalkan tadi kita dihubungkan dengan kehidupan kita menghadapi kejadian yang tidak terduga. Tidak terduga. Itu dari Mas Dian. Ajel gimana Jel? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya dari batasan kita berpikir sih. Oh, Ya, iya. karena awal dulu itu, masih kecil ya, dulu pas SMP, SMA yang awal-awal lari itu 2018, itu ngebayangin lari FM itu kayak udah nggak kebayang sebenarnya. Seriusan. Nggak kebayang. Bahkan, tahu orang, di event trail run, Tektok Gunung Arjuno, Arjuno plus Welirang, itu kayak udah, Double summit. "Ini orang apa? Iya Mereka latihannya gimana?" Gitu kan. Kayak, setuju. "Apa sih? Emang bisa ya?" Nah, terus, seiring berkembangannya waktu, mulai apa ya, mulai konsisten, mulai apa, ditaklukkanlah itu 5K, 10K, HM, habis itu, aku tuh lelono dulu 30 kilo, itu kayak udah apa ya, "Oh ternyata aku bisa ya," Iya. gitu. Jadi, pembatasan pikiran tuh kita sendiri sebenarnya yang nentuin gitu, dan yang kita tentuin itu justru yang membuat kita, gerakan kita itu jadinya terbatas. Jadi kita nggak latihan, kita ya udah latihannya segini aja, orang itu latihannya atlet, ya nggak? Iya. Ya kan? Dari batas yang kita Ya kan? Kita Batasan udah pikiran. udah mikir, pikirannya udah apa ya, udah dibatesin gitu dari kita berpikir aja gitu. Jadi sebenarnya anything tuh bisa guys. Oke. Semua itu bisa bisa dilakuin kalau kita udah apa, mau berusaha dan kita nggak membatasi pikirannya kita sendiri. Dan percaya kita bisa melalui Iya, prosesnya juga. betul. Oke, sekarang kita masuk ke smart segmen nih. Kita bakal pilih 2 sisi. Oke. Pertama, morning run atau night run? Siapa dulu nih? Langsung. Langsung. Bertiga kali, bertiga. Oh, langsung. 1, 1, 2, 3. Morning Morning. run. Oke, kita sama ya. Karena pagi lebih enak juga ya. Betul. Udaranya sejuk. Setuju. Malam juga crowded. Kita butuh istirahat. Malam buat komunitas sih biasanya. Oh, Lagi Heeh, sore atau lagi pengen social run. social run ya. Kalau malam sendiri juara dan kayak nggak pernah deh. Bahkan kalau aku pun kalau nggak event kayaknya nggak bakalan lari malam sih. Oh. Kalau malam tuh nggak bisa tidur masalahnya. Oh, setelah harinya. Kalau aku Oh. lebih gitu, bukan Susah bukan tidur. nggak bisa, susah tidur, bener. Karena semangatnya sekarang masih ada. Malah ke bawah malamnya semangatnya ya. Iya. Oke, yang kedua, solo run atau bareng komunitas? 1, 2, 3. Bareng komunitas. Karena ya ada plus poinnya masing-masing lah ya. Tapi kalau komunitas ya kita bisa Bebannya terbagi. Di saat ngobrol tuh nggak kerasa. Iya itu. Tuh. Sendirian, waduh kena mental. Sama temen-temen nggak kerasa. Nggak kerasa, bener. Oke. Azel setuju? Mungkin itu sih kurang lebih sama sih, Iya. heeh, kurang lebih sama. Oke, yang ketiga, pace cepat atau jarak jauh? 1, 2, 3. Jarak jauh. Veroga sama terus ya? Lebih seru sih. Kalau pace cepat itu apa ya? Failure. Kita mendekatkan diri kita Yang Maha Kuasa. secapek itu gitu. Oke. Jarak jauh kan asik bisa ngobrol juga. Ya kalau jarak jauh pun, kalau di trail sih bisa menikmati Parah, view ya, ya. pandangan, wah di mana-mana tuh kayak wah Enjoy the moment. sejuk ya kan, vibes-nya tuh beda gitu. Kalau ya itulah itu sih kalau jarak jauh ya. Kalau apalagi kalau cepet-cepetan aduh, kayak zona 5 tuh nggak nyaman banget. Tapi kadang harus ada latihan sih. Iya Seminggu sih sekali emang. paling nggak, antara interval atau tempo. Iya bener. Dikombinasikan juga lah ya. Dikombinasikan. Latihan kita. Oke, next. Konsisten sedikit tiap hari atau latihan berat sekali? 1, 2, 3. Konsisten. Ini lebih umum lah ya. Lebih umum. Road run atau trail run? Aduh mikir. Aku mikir dulu Oke, kali. mikir dulu, silakan. Butuh follow friend. Oke, udah deh sih. Masuk ini ya. 2, 3. Road. Road Road. sudah trail.
Oke. Udah cukup aku cukup ya. Oke, next, Azel atau kita deh, pacer atau lari sendiri? Atau race sendiri, sorry. 1, 2, 3. Pacer. Pacer, oke. Kenapa? Nowadays pacer tuh enaknya adalah kalau kita udah keterima pacer nih ya, kita tuh nggak perlu ngapa-ngapain selain kita lari dan konten. Oke, Oh ya? lari dan konten. Dan waktu dan energi lah, istilahnya kayak gitu. Jadi Oh, akomodasi, akomodasi. yes, tiket kita udah dikasih, exposure kita dapat, ya kan. Terus kita banyak banget apa ya, Semoga beneficial tuh, alhamdulillah kayak kalau kita jadi pacer tuh, ya kita cuma ngikutin itinerary-nya event aja, panitia aja gitu. kita bisa fokus tugas kita juga ya. Ya itu juga mungkin. Hanya di-support di semoga nular, semoga nular, Semoga dolar, amin amin. amin, amin, amin. Oke, sekarang coba kita rate sekarang dari 0 sampai 10, kira-kira seberapa berarti sesuatu ini? Yang pertama, kita tuju angka aja ya, gini, gini, atau gini. Oke. Yang pertama, lari pagi jam 5. 1, 2, 3. 8, 8 ya? 8, Aku 10. 10, aku 7. Kenapa 10? Aku 10 karena kalau lari pagi tuh, pertama tadi endorfin ya kita bahas, karena kita bahagia terus, lebih fokus. Entah kenapa jujur belum pernah baca literatur dan apa, riset ataupun yang lainnya, tapi, yang aku rasain adalah lebih fokus kita pas ngerjain anything lah, kerjaan ataupun kuliah itu lebih fokus dan lebih enak buat dijalanin gitu. Itu sih. Kalau aku 7 karena di jam 5 juga sih, biasanya kita kan startnya jam 6 ya. Iya. Mhm mhm. Jam 6, 1 jam, 2 jam, selesai jam 8 nyantai. Jadi ya 7 lah. Kalau Mas Dian 8 Sama kayak sama ya? ini. Jadi jam perfectku itu lari jam 6 sih. Kalau jam 5 itu masih membangun, kecuali trail ya. Ini konteksnya kan road ya. Betul. Oke, selanjutnya ikut race mahal. 0 until 10. Sutris mah. Ikut race mahal. Sudah? Udah. 1, 2, 3. 7 lagi deh. 6 deh. 6. Kalau Mas Dian? Karena apa ya? Race mahal tuh belum tentu berkualitas sih. Oke, Karena ini terlalu luas juga sih bener. Race mahal itu kayak apa misalnya kayak Borobudur, MBM itu bakal aku kasih 8. Karena untuk sekarang itu beberapa aku lihat itu kayak dijadikan ajang bisnis gitu loh. Wow. Mahal-mahal tapi nggak worth the kualitas. Kualitasnya apa? Kualitasnya jalannya nggak steril, terus desainnya itu apa adanya, terus finishernya itu nggak merata, finisher medalnya nggak merata, medalnya nggak rata, race-nya, Oh. race-nya itu ala kadarnya gitu. Jadi kayak nggak worth it aja. Kalau Azel? Eee, Kenapa aku 8? Karena sebagai target apa, target aktualnya kita sih, Oh. target aktualnya aku buat konsisten lari, konsisten buat ya kalau dengan konsisten lari itu kan kita yang tadi kayak misal, kerjaan atau kuliah itu lebih oke juga nanti kualitasnya kayak gitu. Jadi emang, kenapa aku 8 ya itu sih, dan 2-nya mungkin ke kualitas tadi ya, Betul, betul. kualitas event-nya juga tergantung event yang kita Penyelenggaranya. ikutin juga, heeh. Harus selektif banget pilih-pilih event lari. Betul, betul. Yang pasti-pasti aja sih. Yang pasti-pasti Yang aja. pasti aja. Contohnya? KMS juga kemarin Oke, juga oke, bagus kok. oke. Yang bisa masuk, Udah bisa masuk. verified, Oke. verified. Borobudur Marathon sama Maybank Bali Marathon udah approve Favorite. banget, rapi banget. Kalau kalian pengen FM tapi harus latihan dulu ya. Kalian bingung mau pilih race apa? Pilih Borobudur Marathon atau Maybank Bali Marathon. luar biasa. Masuk yuk, masuk yuk. Oke, selanjutnya dokumentasi perjalanan secara umum. Dokumentasi perjalanan 1, 2, 3. 9, 10. Berapa? penting banget. Pertama, untuk mengetahui perjalanan hidup kita. Terus yang kedua, split menginfluence orang-orang siapa tahu tertarik dengan dunia kita, mau kontenin gitu kan maksudnya kan. Terus yang ketiga, sebagai ajang evaluasi buat kita. Kurang lebih sama, mungkin sama Satunya aja nih, tambah 1 kurangnya apa nih? nah kurangnya adalah, lebih ke kadang kalau kita di sosmed tuh kita risiko buat
Resikonya jadinya iya iya. Jadi Orang punya resikonya standar ke kita juga. betul, membuka resiko-resiko baru. Oh, Setuju. Iya. Iya, kepikiran tadi. Itu yang aku sebenarnya aku ini pikirin dari awal mau ngonten, mau terjun di sosial media itu sebenarnya. Jadi kan sebenarnya aku overthinking-an ya orangnya. Gitu. Iya, aku tuh overthinker. Kebalikanku Bang, nggak mikirin. Aku tuh Oke. orangnya orang overthinker. Oh, nggak Jadi kelihatan kok. oh. Jadi jadi itu yang aku pikirin dari awal dulu, tapi akhirnya kebangunlah, pondasi mentalnya ini buat, melawan itulah. Jadi kenapa kok 9 ya 9-nya itu tadi Mhm. aku setuju banget sama Mas Tian, tapi satunya itu tadi membuka risiko baru, membuka resiko baru, Harus siap sih itu. ya buat ya bisa jadi dihujat dan lain sebagainya, gitu. Setuju. Kalau aku satunya karena mungkin semua pelajaran kita nggak harus dimasukin semua ya. Yang Mmm, bagus-bagusnya atau yang apa bisa dibilang ya, ya kita juga filter juga apa yang bisa kita share ya. Iya. Oke, last one, bangun disiplin lewat olahraga. 1, 2, 3, 10. 10. Karena Pasti sih itu. manfaatnya juga banyak yang udah kita bahas tadi ya. Oke, terakhir kalau misalkan orang ngelihat kita sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, tapi kenyataannya Mas Tian tuh orang yang seperti apa? Waduh, personal nih. Apa ya? Bingung? Bingung jujur. Oke, Yang pasti ekstrovert sih. Aku ngerasa dari dulu tuh ekstrovert banget, kayak nggak bisa diem, kelihatan kelihatan. nggak bisa diem. Mungkin sama kayak Anthony kayaknya. Jadi sampai mamaku dulu tuh Ambivert saya. Oh ya? pernah bilang kayak, "Anak ini dimasukkan ke mana ya, buat energinya itu biar Alur gimana? tersalurkan." Terus akhirnya aku ikut teater, ikut paduan suara, broadcasting juga, mmm, terus, nyanyi-nyanyi juga kadang-kadang, main musik juga, Oke. cover lagu kayak gitu-gitu. Makanya energi itu harus dikeluarkan dan sekarang untuk sekarang aku ke lari sama naik gunung itu sih. Luar biasa. Jadi apa tadi masih ada sampai lupa. Mas Tian dikenal sebagai apa selain dari dunia lari? Dinilai sebagai Sebagai seorang yang ekstrovert. seorang seorang kakak yang ekstrovert dari seorang adik yang introvert. Oke, harusnya seorang kakak ekstrovert yang berhasil memotivasi adiknya. wes Oh, jadi makasih loh. ekstrovert. Oke, Keren keren. Lebih oke, inspiratif ya. oke, oke. Keren keren Oke, keren. Azel, hal yang disyukuri menjadi mahasiswa ekstraner adalah? Alhamdulillah menjadi keberkatan, apa ya, kebermanfaatan juga. Oke. Jadi dari lari bisa lebih fokus di iya loh, Iya. jadinya fokus di kuliah juga. Maksudnya, mungkin ini agak klise ya, jadi kenapa kok bisa fokus ke dunia kuliah ya, karena dari manfaat lari itu Lari, tadi yang dari pagi itu jadinya kuliahnya lebih bagus, lebih semangat. kualitasnya ya heeh, lebih semangat juga kayak gitu. Itu sih, Setuju, setuju. Bangun percaya diri juga nggak sih? percaya Betul, diri heeh. Seriusan loh dari lari itu kita jauh lebih percaya diri, Betul, menghadapi orang tuh lebih pede, ngobrol. Itu ngerasa sih aku sebelum sama sesudah setelah kenal lari, terutama sudah kenal sama bangun apa, komunitas banyak, itu jauh lebih pede dan itu ngefeknya ke ya kehidupan muncul kita kali juga kali ya. iya kalian presentasi, Setuju. buktinya kan tuh sekarang berani buat podcast, gimana public speaking kelatih. keren keren. Oke, oke. Iya. Oke, oke. Kita bingung nih mana gimana, tapi keren banget sih. Oke, selanjutnya misalkan kita semuanya udah nggak ada nih pencapaian kita udah anggap aja kita udah nggak punya pencapaian kita, nggak ada race yang teringat di benak kita. Terus sebenarnya apa tujuan kita beraktivitas sehari-hari atau hidup kita? Mas Tian mungkin. Yang lebih senior? Lebih senior. Kalau aku dari dulu tuh mikirnya gini, kan kita hidup, di dunia nggak selamanya ya. Oke, Setidaknya kita meninggalkan kenangan, kenangan yang dampak, baik, oke. yang positif kepada orang yang kita tinggalkan nantinya. Dikenal sebagai pelari baik, pelari yang ramah, pelari yang menginspirasi. Siapa tahu waktu kita hidup, orang yang sebelumnya obesitas, orang yang pemabuk berat, terus lihat konten-konten Tian dan sama Tian, oh jadi, oh aku bisa ngerubah hidup seseorang yang jauh lebih baik, Oke. itu sih. Jadi kalau bisa ngasih motivasi ke orang yang sambil kerja tapi bisa meluangkan waktu olahraganya. Aduh gampang banget ini. Dari 24 jam waktu yang dikasih Tuhan ke kalian, luangkan waktu 30 menit untuk olahraga, entah itu lari, futsal, badminton, pedal, apapun itulah. Jangan terlalu sombong jadi manusia dengan mengatakan, "Nggak ada waktu buat olahraga." Setuju, setuju, setuju. Karena kita sempetin, kita buat waktunya, bukan kita Betul, maksain waktunya, Keren ya kan? keren. betul.
Kalau dari Azal, gimana mengajak anak muda tetap bergerak selain punya aktivitas akademik yang numpuk? Yes. Mungkin aku disclaimer dulu, aku bukan, mahasiswa yang bisa manage itu semua juga, aku masih belajar juga. Iya. Bukan mahasiswa yang sempurna, semua bisa ke-manage semua maksimal, enggak. Tapi mungkin, aku bisa saran kalau lari itu, sekarang tuh jadi part of life. Jadi salah satu bagian hidup di mana, kalau kita bangun konsistensi, bangun disiplin, bangun rutinitas yang ya emang tiap pagi kayak gini, tiap minggu kita Mhm. lakuin, tiap hari kita lakuin, itu tuh juga dari lari gitu. Dan akhirnya yang tadi ya, jadi, eee, kita masukin ke dunia-dunia yang karirnya kita, kayak gitu. Oke. Sehingga di karirnya kita ini tertunjang ya, apa ya, kayak tertunjang untuk bisa lebih baik lagi, Oke, ada manfaat yang bisa diserap dari lari tadi ya. tertata lagi gitu. Bener banget. Oke, tadi adalah pertanyaan terakhir kita, sekarang kalian ada yang mau bertanya nggak ke saya? Apapun. Pertanyaan Apa ya? pastian. Sebenarnya ini harus banyak Aku jujur lebih ke salut sih dari seorang ya, Anthony yang keren. pertama kenal Anthony itu sangat kukira itu nggak expect ya. Disclaimer kita kenal saya pribadi kenal Anthony itu di salah satu sesi lari yang Pas puasaan diadakan ya? Iya. pas-pasan pas-pasan itu dia dengan kacamata jeniusnya itu Gimana? jujur nggak expect loh kayak ada anak, Albert Einstein kah Albert ini? Einstein. Mau ikut komunitas lari gitu. Kelihatan Jujur kan, pinter banget emang ya. gila kayak Tapi setuju sih. ambis, pinter, Setuju. nerd, bisa kan nerd gitu Oke, kan. oke, oke. Setuju. Dan orang seambis Anthony, seakademik Anthony masih meluangkan waktu buat lari itu sesuatu yang harus dicontoh oleh anak ambis, anak olim-olim lain nih, Waduh, katakanlah seperti itu. Keren keren. Bukan pertanyaan tapi lebih ke apresiasi sih. Dari orang yang akademik, mahasiswa berprestasi, belajarnya tekun dari kecil kan, dia sedisiplin itu, tapi tetap tidak, apa ya, tidak lupa dengan menyayangi tubuh waduh, oke. yang sudah Tuhan berikan ke Anthony. Salut. Terima kasih, bersyukur juga kita dipertemukan ya. Iya. Alhamdulillah setuju banget. Karena ternyata bisa kenal Anton ini apa ya, kita ternyata sebrawijaya juga ya. Sebrawijaya. Sebrawijaya dan ternyata Anthony juga mawapres. Wah keren banget. Terima Aku respect banget dan sampai banyak banget ya kayaknya aku lihat, semua bidang itu kayak dia jajaki sekarang. Iya bener banget. Dia sekarang jajaki semua dah. Kayak dia semuanya tuh kayak, wah di sana bisa, di Smart Academy juga dia punya ya ini Smart Academy, terus akademik, wah gila sekarang olahraga, dia bisa VHM guys, bayangin. Iya. Ya nggak sih? Terima kasih, terima kasih. Keren banget, Oke, keren banget. I'm so proud of you, bro. thank you for Gila. terima kasih sudah kita bertemu ya. Kita dipertemukan kala terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih buat Pastian dan juga Azel yang udah mampir hari ini, berbagi cerita hari ini. Semoga obrolan ini bukan cuma tentang running, tapi juga bisa tentang proses disiplin kita, bagaimana kita bisa mengatur waktu, tetap bergerak, dan terus membangun habit positif. Dan semoga obrolan ini bisa menjadi berkat. Dan saya Anthony, see you on the next Smart Talk. Bye-bye. Bye. Bye guys. Kita. Gak kerasa ya? Terima kasih, terima kasih. Jujur ngalir sih.